3901. Aneh untuk mengatakan bahwa Luming melanggar kekuatan tabu untuk melawan tekanan. Tekanan dihembuskan oleh kekuatan tabu, dan menghilang seperti balon yang kehabisan nafas. Nah, sudah pergi. Apa yang terjadi? Apakah kekuatan represi begitu lemah? Luming sangat terkejut. Bukannya kekuatan represi lemah, tapi kekuatan tabumu terlalu tinggi. Kekuatan penekan semacam ini bisa menekan kekuatan lain, tapi tidak bisa menekan kekuatan tabu. Suara Bondiman terdengar, memberikan penjelasan. Luming sangat gembira. Kekuatan represi di sini tidak bisa menekan kekuatan tabunya. Bukankah itu berarti dia masih bisa mengeluarkan kekuatan puncaknya? Tetapi yang lain akan ditekan. Hei. Luming hanya bisa mencibir. Dikatakan bahwa kamu tidak dapat melihat Gale-Bat dan Ice Swan Stick dengan bantuan benda asing. Hati Luming bergerak dan mencoba mengendalikan manik angin yang kuat dan tongkat Ice Swan, tetapi menemukan bahwa tidak ada gerakan, seolah-olah dia kehilangan akal sehat dengan dua senjata ajaib. Kemudian, Luming mencoba berkomunikasi dengan Sending biasa, tetapi tidak menanggapi. Di sini, seperti yang diharapkan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Senjata sihir apapun tidak dapat digunakan. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan dan seni rahasia kami sendiri. Tidak apa-apa, jika kamu tidak bisa menggunakannya, kamu tidak bisa menggunakannya. Kekuatanku belum ditekan, itu bagus. Luming tersenyum. Awalnya, 12 pohon roh tingkat tinggi sangat sulit, tapi sekarang, Luming penuh percaya diri. Roh jahat, selamat datang, biarkan aku mencoba kekuatanmu. Mata Luming berkedip, baru saja akan bergerak. Aku akan melakukannya. Cincin minuman Jiao, Ling Yue melangkah keluar, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Namun, Luming merasa bahwa napas Ling Yue jauh lebih buruk daripada periode puncaknya, yang jelas-jelas tertekan. Meski begitu, roh-roh jahat itu merasakan nafas Ling Yue dan berhenti berteriak. Roh jahat di mata mereka tidak ada. Sebaliknya, mereka menunjukkan warna ketakutan, berteriak, berbalik dan lari, dan menghilang dalam sekejap. Roh-roh jahat ini ditakuti. Ini, sangat mudah dipecahkan. Luming terikat lidah dan tertegun. Darah elf kita memiliki efek jera pada roh jahat ini. Selain itu, aku masih darah bangsawan, yang memiliki efek jera lebih besar. Ling Yue menjelaskan. Bukankah ini tempat bagimu untuk berpacu? Lu Mingdao. Tidak sesederhana itu. Ini hanya tingkat pertama dunia. Kekuatan roh jahat adalah yang paling lemah. Semakin banyak kamu kembali, semakin kuat roh jahat itu. Kekuatan pencegah darah klan roh terhadap roh jahat akan menjadi semakin lemah. Bahkan elf itu sendiri, mereka akan sangat berbahaya. Ling Yue menjelaskan. Luming mengangguk. Hanya dengan cara ini bisa masuk akal. Kalau tidak, para elf di pohon ini bisa dikumpulkan oleh para elf. Itu hanya sebuah episode kecil, dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan pintu masuk ke tingkat dunia selanjutnya. Akhirnya, 1 jam kemudian, mereka melihat pusaran angkasa. Pusaran ruang ini adalah pintu gerbang ke dunia kedua. Tidak ada orang lain di dekat gerbang. Entah pusaran itu belum ditemukan, atau orang yang menemukannya telah memasuki dunia berikutnya dari pusaran ini. Keduanya melangkah ke pusaran air, dan saat berikutnya, mereka berada di dunia lain. Namun, mereka masih muncul di atas hutan. Tanah leluhur elf penuh dengan tumbuhan dan hutan. Pohon-pohon di hutan ini semuanya adalah pohon merah api, dan memancarkan sedikit panas, dan esensi kehidupan dari pohon-pohon ini lebih kaya daripada lapisan pertama. Dengan cara ini, lebih mudah membiarkan elf. Pada saat yang sama, Luming merasakan bahwa kekuatan penindasan di sini lebih kuat daripada lapisan pertama, tetapi masih tidak dapat menekan kekuatan tabu. Begitu kekuatan tabu ditopang, itu dibuka. Di lapisan kedua, masih ada elf tingkat rendah. Ayo ke tingkat berikutnya, ada 8 pintu masuk dari tingkat kedua ke tingkat berikutnya. Ling Yue menjelaskan. Semakin jauh ke belakang, jumlah pintu masuk ke lantai berikutnya akan semakin sedikit. 2 orang menjadi 2 cahaya pelangi, pergi dari sini, terus mencari pintu masuk ke lantai berikutnya, sambil mencari spesies pohon roh. Kali ini, mereka hanya terbang setengah jam. Luming punya firasat, menemukan ribuan mil di depan kiri, tidak normal. Mereka datang ke tempat ini dan menemukan pohon yang sangat tinggi dengan buah di dahannya. Ada lagi pohon elf. Tidak buruk. Luming tersenyum. Bahkan jika itu adalah spesies pohon roh tingkat rendah, seseorang dapat menukar 10 inti kayu roh, tetapi nilainya sangat tinggi. Luming akan menyimpannya. Tiba-tiba, di udara tinggi, ada kekuatan yang menakutkan, dan itu menuju ke arah Luming. Kecepatannya luar biasa, Luming dengan cepat mundur, dan kemudian, sebuah anak panah, dari tempat Luming baru saja berdiri, menembus tanah. Dengan suara gemuruh, sebuah lubang yang dalam terlempar keluar dari tanah. Mata Luming dingin dan menatap ke langit. Di langit, ada beberapa sosok. 2 dari mereka,
Lu Ming juga tahu, adalah dua pria dan wanita elf yang dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming di negeri angin kencang. Lu Ming bertanya kepada Ling Yue secara diam-diam sebelumnya, dan tahu bahwa kedua pria ini adalah jenius elf yang terkenal, dan mereka adalah pasangan. Yang satu disebut Ling Fei dan yang lainnya Hua Min. Ling Fei adalah roh laki-laki, Hua Min, roh perempuan. Selain mereka berdua, ada dua lainnya, kekuatan dari Ling Fei dan Hua Min, lebih lemah dari satu, dengan kultivasi ganda Kaisar Dewa. Ling Fei yang baru saja menembak. Hahaha, sepertinya keberuntungan kita baik, nak, akhirnya kita bertemu denganmu. Di sini, kita tidak bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk melihat seberapa merajalelanya dirimu. Ling Fei mencibir dan terlihat ganas. Memikirkan dilecehkan oleh Lu Ming sebelumnya, amarahnya membara dan dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Selain itu, bunuh Lu Ming, Ling Piao di sana, ada hadiahnya. Apa yang kamu inginkan? Ling Yue minum dan melangkah keluar untuk memblokir Lu Ming di belakangnya. Menurut Ling Yue, di sini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Bahkan jika Lu Ming lebih kuat, dia tidak bisa menjadi lawan Ling Fei dan lainnya. Putri, minggir, pria ini berani. Aku sangat menyakitiku dengan kekuatan eksternal sebelumnya. Aku harus membalas dendam. Ling Fei minum sangat banyak sehingga dia tidak bisa menyembunyikan pembunuhan dinginnya. Ling Yue tidak akan melepaskannya, cemberut dan berteriak, aku di sini, siapa yang berani melakukannya? Kalian semua, keluar dari sini. Putri, kamu. Ling Fei terlihat jelek di Ling Yue. Bagaimanapun, Ling Yue adalah seorang putri peri dengan status tinggi, yang tidak sebanding dengan mereka. Jika Ling Yue harus melindungi Lu Ming, mereka benar-benar tidak pandai memulai. Kecuali kita menyelesaikan Ling Yue dulu, tapi apakah mereka berani melawan Ling Yue? Jika kamu benar-benar memulai Ling Yue, setelah keluar, mereka akan sangat sengsara. Subscribe Penatua. Oleh karena itu, Ling Fei dan yang lainnya ragu-ragu. Putri, kamu bisa melindunginya untuk sementara, tetapi kamu tidak bisa melindunginya selama sisa hidupnya, kecuali kamu bersamanya sepanjang waktu. Seru Ling Fei. Melihat Ling Yue sangat melindungi suara pendaratan, dia iri dan cemburu pada Lu Ming. Pergi, jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan mengantarmu secara langsung. Ling Yue minum dengan dingin, memadatkan busur pertempuran dengan kekuatan sucinya, dan anak panahnya keluar, mengarah ke Ling Fei, lalu melancarkan serangan. Kebencian. Ling Fei dan Hua Min meraung di dalam hati mereka, tapi mereka benar-benar tidak berani melawan Ling Yue. Ling Yue, tidak hanya statusnya jauh lebih tinggi dari mereka, bakatnya, tetapi juga jauh lebih tinggi dari mereka. Ling Yue hanya lebih muda dari mereka, jadi prestasinya lebih rendah dari mereka. Selama kamu memberi Ling Yue waktu, prestasinya akan menyusul mereka dan melampaui mereka cepat atau lambat. Nak, sungguh menyedihkan bersembunyi di belakang seorang wanita. Kapan kamu bisa bersembunyi? Tunggu aku. Ling Fei meninggalkan sepatah kata pun dengan Hua Min dan yang lainnya, berbalik dan pergi, dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming tidak bergerak. Karena, sekarang bukan saat yang tepat untuk bergerak, dia bukan orang yang impulsif, karena pihak lain beberapa kata, langsung ditembak. Di sini, semakin akhir dunia, semakin kuat kekuatan represi. Sejujurnya, Lu Ming belum sepenuhnya memahami latihan di sini. Bagaimanapun, kultivasi pihak lain adalah 3 kali lipat, dan bukan satu orang. Mereka semua adalah sosok yang sombong. Lu Ming tidak yakin dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Adapun bolanya, tidak bisa masuk. Sudah lama ditinggalkan di tempat tinggal Lu Ming. Namun, masa depan dunia, semakin kuat kekuatan penindasan, semakin kuat penindasan orang lain, tetapi bagi Lu Ming, tidak ada dampaknya. Tunggu sampai bagian belakang dunia, dan tangan belum terlambat. Ayo pergi. Lin Wei mencari lebih dari satu pintu masuk ke dunia. Jauh sekali, puluhan ribu mil jauhnya. Sial, sial. Lin Fei meraung dan membunuh di seluruh wajahnya. Fei, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan membiarkan Moyun menjadi dingin dan tidak terkendali? Tanya Hua Min. Tentu saja tidak. Lin Fei meraung beberapa kali, perlahan pulih dengan tenang, matanya menoleh, mulai memikirkan tindakan balasan. Jika kamu ingin membunuh Muyun, sesederhana membunuh semut. Jarang Ling Yue mengikutinya. Jika kamu ingin membunuh Muyun, kamu harus memisahkan Muyun dan Ling Yue. Jalan Ling Fei. Bagaimana kita bisa memisahkan mereka? Jelas, Ling Yue tidak akan meninggalkan Muyun dengan mudah. Jalan Hua Min. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal. Jalan Ling Fei. Dengan bantuan kekuatan eksternal. Hua Min dan 2 orang lainnya bingung. Ya, dengan bantuan roh jahat, pisahkan mereka. Jalan Ling Fei, mata terus memancarkan cahaya ganas. Dengan kekuatan roh jahat, bagaimana cara mengoperasikannya? Tanya Hua Min. Ini sangat sederhana.
Di 3 lapisan depan, kekuatan roh jahat tidak terlalu kuat, dan pasti akan terpesona oleh kekuatan darah Ling Yue. Jika kamu ingin memulai, kamu harus berada di belakang lapisan keempat dunia. Pertama-tama, kita perlu menemukan lebih banyak pembantu untuk mengawasi mereka secara diam-diam dan mencari tahu rute mereka. Saat mereka akan melewati menara roh jahat tertentu, kita akan membuka menara roh jahat terlebih dahulu. Buka menara roh jahat, lalu waspadai roh jahat di menara roh jahat. Butuh waktu tertentu bagi roh jahat itu untuk bereaksi. Kali ini cukup bagi kita untuk melarikan diri. Saat Muyun lewat, mereka akan diserang oleh roh-roh jahat ini. Ling Fei mengatakan rencananya. Roh-roh jahat di menara roh jahat sangat mengerikan. Jika mereka dilepaskan, apakah sang putri akan berada dalam bahaya? Wajah pemuda elf lainnya berubah. Jangan khawatir, sang putri memiliki roh dan darah bangsawan untuk menakuti roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat itu hanya akan menyerang Muyun dengan gila-gilaan, dan kita akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkan sang putri. Dengan cara ini, lebih baik Muyun mati di bawah roh jahat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dipisahkan dari sang putri. Jalan Ling Fei, sepasang manik kebijaksanaan dalam cengkeraman penampilan. Strategi yang luar biasa, Fei. Aku sangat memujamu. Huamin menatap Ling Fei dengan kagum. Hahaha. Ling Fei tertawa senang dan mulai berakting. Luming dan Ling Yue, tentu saja, tidak tahu bahwa mereka telah dihitung. Mereka terus mencari spesies pohon peri dan pintu masuk ke lantai 3 seperti sebelumnya. Segera setelah itu, mereka menemukan 3 elf tingkat rendah. Ling Yue tidak memintanya, jadi Luming mengambil semuanya. Setelah itu, mereka berhasil menemukan pintu masuk ke lantai 3, dan berhasil sampai ke lantai 3. Lapisan ketiga esensi kehidupan lebih murni daripada lapisan kedua, dan lebih mudah membiarkan elf daripada lapisan kedua. Di lantai 3, mereka berhasil menemukan 12 elf, yang semuanya adalah elf level rendah. Pada level ini, kami juga bertemu dengan beberapa elf Tianjiao lainnya. Banyak orang memusuhi Luming dan ingin melawan Luming. Namun, dengan adanya Ling Yue di sana, mereka secara alami tidak akan berhasil. Demikian pula, mereka juga bertemu dengan beberapa roh jahat, tetapi mereka terpesona dan mundur oleh darah roh kerajaan Ling Yue. Di 3 lantai pertama, Luming merasa sangat nyaman. Tanpa bantuan apapun, dia mendapatkan lebih dari selusin pohon peri. Ada 7 pintu masuk dari lantai 3 ke lantai 4. Mereka berhasil menemukan 1 dan sampai di lantai 4. Esensi kehidupan di lapisan keempat lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di lapisan ketiga. Setelah datang ke sini, wajah Ling Yue menjadi bermartabat dan berhati-hati. Karena roh jahat di lapisan keempat jauh lebih kuat daripada yang ada di 3 lapisan pertama. Bahkan jika ada peri kerajaan, mereka tidak dapat dihalangi sepenuhnya. Roh jahat akan menyerang mereka. Kecepatan keduanya sangat melambat, tetapi fokus mereka masih bukan mencari pohon peri, tetapi menemukan pintu masuk ke dunia berikutnya. Misi Luming adalah 12 pohon roh tingkat tinggi. Dan spesies pohon roh tingkat tinggi, hanya setelah lapisan ke-7 dunia. Jadi tujuan mereka adalah langsung ke lapisan ke-7 dunia. Jika mereka dapat bertemu dengan beberapa pohon peri di jalan, itu bagus, tetapi mereka akan berhenti. Kedua pria itu membuat arah yang benar dan terbang lurus ke depan. Namun, tidak ditemukan adanya beberapa larik di beberapa tempat di kejauhan. Arah ini dapat memantau pergerakan mereka. Gerakan mereka telah dikendalikan oleh Ling Fei dan lainnya. Di kejauhan, di ngarai, Ling Fei dan yang lainnya dengan jelas melihat Luming dan Ling Yue melalui cermin. Bagus sekali. Menurut arahan mereka, ada menara roh jahat besar sekitar 300.000 mil di depan. Ayo buka menara roh jahat itu. Mata Ling Fei memancarkan cahaya yang ganas. Setelah itu, mereka berangkat dan datang ke menara roh jahat lebih awal dari Luming dan mereka. Menurut arah penerbangan Luming dan Ling Yue, tidak lama lagi mereka akan melewati menara roh jahat. Subscribe Penatua. Datanglah ke menara roh jahat, Ling Fei beberapa orang, semuanya gugup. Meskipun ini hanya lantai 4, tidak ada yang tahu seperti apa roh jahat yang mengerikan itu di menara roh jahat. Mereka dengan hati-hati menutup gerbang menara roh jahat, dan kemudian menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mendorong gerbang terbuka. Segera, angin dingin bertiup dari menara roh jahat, membuat mereka menggigil. Ayo pergi. Ling Fei minum, lalu menyerang bersama. Setelah beberapa serangan, dia terbang ke menara roh jahat dan membuatnya bergetar hebat. Mengaum. Ga. Di menara roh jahat, terdengar suara menusuk, yang sangat mengerikan. Ayo pergi. Wajah Ling Fei dan orang lain sangat bermartabat, tidak berani tinggal sedikit pun, akan mempercepat hingga ekstrim, terbang liar ke satu arah dan menghilang di sini dalam sekejap mata. Untuk semua ini, Luming dan Ling Yue tidak tahu, mereka masih sesuai dengan arah pilihan, penerbangan ke depan. Tapi tiba-tiba, mereka merasakan krisis yang mengerikan dan bergegas menghampiri mereka. Mengaum. Kemudian,
Raungan yang mengerikan keluar, nafas dingin mengalir dari depan. Tidak, itu roh jahat. Mengerikan. Wajah Ling Yue sangat berubah. Kecepatan roh jahat sangat cepat. Begitu raungan keluar, saat berikutnya, itu sudah dekat. Ada ratusan roh jahat yang terbentuk setelah kematian semua jenis makhluk hidup dari berbagai ras. Mata mereka merah dengan darah dan penuh dengan teror. Mereka menyerang Luming dan Ling Yue. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Ayo pergi. Ling Yue terlihat sangat jelek. Dia berteriak dan menarik Luming kembali untuk melarikan diri. Namun, beberapa roh jahat diubah oleh burung. Sayap mereka mengepak sangat cepat, lebih cepat dari Luming dan Ling Yue. Setelah beberapa napas, mereka menyusul mereka. Napas dingin, benar-benar menyelimuti dua orang, kekuatan aneh, menuju dua orang yang meraung. Pecahkan untukku. Ling Yue minum dengan hati-hati. Keahlian rahasia aslinya adalah busur dan anak panah. Beberapa anak panah ditembakkan secara berurutan. Mereka bertabrakan dengan beberapa kekuatan jahat dan meraung keras. Ling Yue kaget dan batuk darah. Di lapisan keempat dunia, Ling Yue berada di bawah tekanan besar. Aku khawatir dia hanya bisa memainkan 3 tingkat kekuatan. Keluar dari sini. Ling Yue minum, dan kekuatan darahnya didorong secara ekstrim untuk menakuti roh jahat ini. Berapa banyak efeknya, tubuh roh-roh jahat ini tidak bisa menahan diri, mata yang kaku menunjukkan jejak ketakutan. Mengaum. Namun, raungan yang mengerikan keluar, dan dunia berguncang. Di mata roh-roh jahat itu muncul kembali dan terus melawan mereka. Tidak, ayo pergi. Wajah Ling Yue sangat putih sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Bahkan darah keluarga kerajaan elf tidak bisa dicegah. Ini sudah berakhir. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara tenang Luming terdengar, dia melangkah keluar, kekuatan tabu pecah, beberapa tinju keluar. Beberapa tinju, melalui kehampaan, langsung bertabrakan dengan kekuatan dari beberapa kekuatan jahat dan mengalahkan mereka. Di satu sisi, Ling Yue tertegun. Luming, bagaimana kamu bisa memblokir kekuatan jahat ini? Kamu tahu, bahkan dia, kekuatan untuk melawan kekuatan jahat ini, terluka. Dan kekuatannya lebih kuat dari Luming. Di bawah situasi penindasan yang sama, dia masih memiliki kekuatan darah untuk menakuti roh jahat, dan mereka semua terluka. Tapi Luming memblokir serangan roh jahat. Apa masalahnya? Kamu tidak tertekan. Ling Yue menatap Luming dengan tak terbayangkan. Tebakan. Luming tertawa dan terus melangkah keluar. Kekuatan tinjunya seperti gunung dan lautan, pegunungan dan lautan. Roh jahat dari beberapa burung langsung tenggelam oleh kekuatan tinju Luming, dan tubuh mereka terlepas. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengerikan datang lagi, bumi berguncang. Pemilik raungan itu adalah makhluk mirip kadal dengan 3 kepala. Panjangnya 100 meter dan memiliki nafas yang mengerikan. Semua roh jahat lainnya mendengarkan perintah dari roh jahat ini. Begitu roh jahat ini mengaum, roh jahat lainnya semakin gila untuk membunuh Luming dan Ling Yue. Tetapi roh jahat dalam bentuk kadal berkepala 3, tidak terburu-buru, terbang ke belakang, tetapi nafas yang mengerikan terkunci dengan kuat di Luming dan Ling Yue. Mengaum dan mengaum. Ratusan roh jahat menyerbu, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Di kejauhan, Ling Fei dan yang lainnya mendengar raungan roh jahat. Mereka pucat dan tidak berani mendekat. Roh jahat itu sangat mengerikan. Aku tidak menyangka ada roh jahat yang begitu mengerikan di lantai 4. Apa yang harus kita lakukan? Sang putri dalam bahaya. Haruskah kita pergi dan menyelamatkannya? Elf. Tolong, bagaimana cara menyelamatkannya? Apakah kamu yakin akan berurusan dengan roh jahat itu? Ling Fei bertanya dengan dingin. Bagaimana dengan itu? Tanya pria itu sebelumnya. Tidak mungkin, itu tergantung pada nasib sang putri sendiri. Ingat, sang putrilah yang bernasib buruk dan bertemu dengan roh jahat. Kami tidak melihat apa-apa. Apakah kamu mengerti? Mata Ling Fei menyapu penonton. Awalnya, mereka berencana untuk menyelamatkan Ling Yue, tapi sekarang ada roh jahat yang mengerikan. Mereka tidak berani menyimpannya. Memahami. Begitu mereka menganggukkan kepala, mereka tidak bisa melakukan apapun selain kematian. Di sisi lain, Luming dan roh-roh jahat itu bertarung bersama. Meskipun roh-roh jahat ini memiliki kekuatan bertarung yang kuat, ada baiknya kekuatan Luming belum ditekan, jika tidak mereka benar-benar bukan lawan. Tanpa ditekan, Luming masih bisa bersaing dengan roh jahat tersebut. Apalagi Luming dengan kemampuan pemulihan fisik yang kuat, sulit menghadang serangan roh jahat tersebut. Kamu pergi, aku akan membawanya dulu. Luming berbicara kepada Ling Yue. Tidak, aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Jalan Ling Yue. Kamu bisa melihat bahwa kekuatanku belum ditekan. Di sini, kekuatanku jauh melebihi kamu. Jika kamu tetap di sini, itu tidak hanya akan membantuku, tetapi juga menghambat kinerjaku. Kamu kabur, aku bisa bermain lebih baik. Aku bisa menemukan kesempatan untuk kabur, mengerti?
Lu Ming minum. Kamu. Apalagi yang ingin dikatakan Ling Yue? Ayo, jangan cerewet. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi. Apakah kamu ingin membunuhku? Lu Ming minum. Ya, jaga dirimu. Ling Yue akhirnya menggigit bibirnya, berubah menjadi cahaya pelangi, berbalik dan terbang menjauh. Ling Yue memiliki darah bangsawan para elf, yang dapat menakuti roh-roh jahat itu. Oleh karena itu, tidak banyak roh jahat yang mengejar Ling Yue. Sebagian besar roh jahat menatap Lu Ming, dan semua jenis kekuatan jahat yang mengerikan terus-menerus membombardir Lu Ming. Lu Ming berperang melawan ratusan roh jahat dengan kekuatan satu orang. Dia juga sangat keras. Dia akan dipukul dari waktu ke waktu. Subscribe Penatua. Menyentuh. Lu Ming terus meninju, mengalahkan beberapa roh jahat, tetapi ada juga dua kekuatan jahat, memukul Lu Ming, dan Lu Ming batuk darah dan mundur. Kekuatan aneh semacam ini sangat aneh dan dapat merusak kekuatan suci dan tubuh fisik manusia. Untungnya, kekuatan tabu kultivasi Lu Ming dapat menghapus kekuatan jahat ini. Setiap sel, terus-menerus meledak dengan kekuatan yang kuat, cedera Lu Ming, dalam pemulihan yang cepat. Ayo, datang dan ilhami potensiku. Mata Lu Ming cerah, dan dia terus bertarung dengan roh jahat ini. Ledakan, ledakan. Lu Ming bertarung dengan mandi darah. Dia seperti dewa perang yang abadi. Dia seperti roh jahat. Tentu saja, dalam proses membunuh roh jahat, dia juga membayar harga dan terus-menerus terluka. Untungnya, kecepatan pemulihannya cukup luar biasa untuk bertahan. Dengan cara ini, untuk sesaat, ratusan roh jahat telah dibunuh oleh Lu Ming. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat ini, roh jahat itu berwujud kadal dengan hanya 3 kepala. Ketiga kepala itu meraung terus-menerus dan membunuh Lu Ming. Cakar tajam mereka dibungkus dengan kekuatan jahat. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Bang! Lu Ming meniup tinjunya dan menghadapi roh jahat berkepala 3. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia merasa kerangka tinjunya akan patah. Sumber roh jahat yang kuat, bukankah roh jahat di 6 lapisan depan tidak akan terlalu kuat dan akan dipengaruhi oleh darah bangsawan? Roh jahat ini tidak benar. Murid Lu Ming sedikit menyusut, penuh keraguan. Ling Yue memberitahunya bahwa roh jahat di 6 lapisan depan dunia tidak terlalu mengerikan. Mereka akan terpesona oleh darah bangsawan roh, dan kekuatan mereka tidak akan terlalu kuat. Sekalipun mereka ditekan, hati-hati, mereka masih bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika kita dikalahkan, kita bisa melarikan diri. Tapi roh jahat ini tidak hanya terpesona oleh darah bangsawan roh Ling Yue, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Lu Ming bertaruh bahwa meskipun Kaisar Elf 3 kali sombong, dia tidak akan menjadi lawan dari roh jahat ini ketika kekuatannya sangat ditekan. Dia akan tercabik-cabik. Ini tidak sejalan dengan apa yang dia dengar. Secara alami, Lu Ming tidak tahu bahwa roh jahat ini adalah yang terkuat yang menjaga menara roh jahat. Secara umum, selama 3 bulan, itu dalam masa tidak aktif dan tidak akan keluar. Dia keluar hanya setelah diganggu oleh Ling Fei dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Raja Roh Jahat di lapisan keempat dunia, yang secara alami menakutkan. Mengaum. Roh jahat kadal berkepala 3 kepala terus mengaum, terus melawan Lu Ming, itu besar, tapi sangat cepat, menyerang seperti listrik, sangat cepat sehingga orang tidak bisa mengelak. Lu Ming hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. 6 kali kekuatan bertarung. Napas Lu Ming naik lagi dengan raungan rendah. Akhirnya, dia memicu 6 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Meskipun itu berasal dari kata kuno asli, perang, Lu Ming memahaminya sendiri. Bagaimana kita bisa menghitung kekuatan eksternal dari apa yang telah kita pelajari? Oleh karena itu, rumus kata perang dapat digunakan secara alami. Setelah memicu 6 kali kekuatan tempur, kekuatan Lu Ming lebih kuat, dan pertarungan dengan kadal berkepala 3 lebih intens. Namun, roh jahat kadal berkepala 3 memang sangat kuat. Bahkan jika Lu Ming mencoba yang terbaik, dia bukanlah lawan, dan benar-benar dikalahkan. Pada raungan terakhir, tubuh roh jahat kadal berkepala 3 tiba-tiba tumbuh lebih besar dan lebih besar dari gunung. Itu menutupi kekosongan. Dengan 3 mulut, ia mengeluarkan kekuatan menelan yang mengerikan dan menggigit Lu Ming untuk menelannya. Lu Ming bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan tinjunya menembus kehampaan dan meledak menjadi kekuatan penghancur. Namun, pada akhirnya, dia hanya menahan 2 kepala dan 2 mulut, dan ditelan oleh mulut ketiga. Huho! Lu Ming merasa ada kekuatan menelan yang keras di sekelilingnya, jadi dia selalu menggiring tubuh Lu Ming untuk jatuh ke dalam perut roh jahat kadal berkepala 3. Kemudian, ke segala arah, ada kekuatan jahat yang mengerikan datang ke arah Lu Ming. Kekuatan ini, yang sangat mengerikan dan korosif, akan merusak Lu Ming. Kekuatan tinju Lu Ming, seperti batu yang tenggelam ke laut, telah terkikis oleh kekuatan ini. Lu Ming dikelilingi oleh kekuatan ini. Pecahkan untukku. Lu Ming minum, dan di setiap sel,
ada kekuatan tabu yang menyapu seperti gelombang. Ledakan. Suara tabrakan keras, suara ledakan, dan kemudian, kekuatan jahat itu benar-benar dihancurkan oleh kekuatan tabu, dikalahkan. Hahaha, roh jahat ini benar-benar menelanmu ke dalam perutmu. Kamu bukan lawannya di luar. Di perutnya, kamu bisa meremas hidup dan matinya. Kekuatan jahat semacam ini sama sekali bukan lawan dari kekuatan tabu. Iblis tulang tertawa. Lu Ming juga menunjukkan senyuman. Dia menemukan bahwa kekuatan tabu sepenuhnya menahan kekuatan jahat semacam ini. Bukan berarti kekuatan jahat semacam ini tidak mengerikan. Nyatanya, kekuatan jahat ini sangat mengerikan dan dapat merusak segalanya. Jika orang lain tertelan, mereka akan benar-benar mati dan akan terkikis oleh kekuatan jahat yang terus-menerus. Tapi untuk Lu Ming, itu tidak berguna. Kekuatan tabunya benar-benar dapat mengalahkan kekuatan jahat ini. Dari segala arah di barat, kekuatan jahat tak berujung datang lagi, bersumpah untuk mencairkan Lu Ming. Ledakan. Lu Ming bergerak. Dia ditutupi oleh kekuatan tabu, dan terbang keluar. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus. Kekuatan tabu meledak dan langsung membuat saluran bagi kekuatan jahat yang perkasa. Lu Ming menerobos dan terus maju. Kemudian dia melihat tubuh kadal berkepala 3. Ledakan, ledakan. Lu Ming meniup tinjunya dan membombardir tubuh roh jahat kadal berkepala 3, menghancurkan tubuhnya menjadi lubang besar. Mengaum. Roh jahat kadal berkepala 3 mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tubuh besar itu, dengan panik berjuang, menumbangkan pohon yang tak terhitung jumlahnya dan meratakan tanah dengan tanah. Di kejauhan, Ling Fei dan yang lainnya bersembunyi dan menunggu situasinya. Saat ini, dia mendengar auman ketiga kadal, dan wajahnya sangat berubah. Mengerikan. Roh jahat yang mengerikan itu gila. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo, kita pergi dari sini. Ling Fei dan yang lainnya, takut pada mulut, dan kemudian pergi dari sini, terbang ke kejauhan. Di dalam perut roh jahat kadal berkepala 3, Lu Ming masih menyerang. Roh jahat kadal berkepala 3 mengaum lebih ganas lagi. Tubuh berjuang dan mengaum terus-menerus. Kadang-kadang berjuang di tanah dan merobohkan sejumlah besar pohon. Pada saat yang sama, ia berjuang di udara dan terbang jauh. Setelah beberapa saat, roh jahat kadal berkepala 3 itu tidak tahu seberapa jauh ia telah pergi. Itu berjuang dan menjadi semakin lemah dan semakin lemah, dan cahaya di matanya menjadi semakin lemah. Subscribe Penatua. Dibombardir terus-menerus oleh Lu Ming di perutnya, napas kehidupan dari roh jahat kadal berkepala 3 menjadi semakin lemah, dan raungan menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Pada sentuhan terakhir, dia jatuh ke hutan dan tidak bisa bangun lagi. Setelah beberapa raungan dendam, roh jahat kadal berkepala 3 itu tidak bernafas. Setelah roh jahat kadal berkepala 3 jatuh, tubuhnya juga mengeluarkan suara ledakan, dan sentuhan terakhir berubah menjadi hilangnya energi. Di tanah, sosok Lu Ming terlihat. Saat ini, Lu Ming memegang manik bundar seukuran mangkuk laut, yang berisi kekuatan jahat yang kuat. Manik ini diperoleh Lu Ming dari tubuh kadal berkepala 3. Manik roh jahat, haha, Lu Ming, kamu beruntung. Iblis tulang tertawa. Manik roh jahat, apa gunanya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada gunanya jika berada di tangan orang lain, tapi sangat berguna jika berada di tanganku. Bukankah ada banyak roh jahat di tanah leluhur elf? Roh jahat ini akan terpesona oleh darah elf, tapi mereka akan menyerang non-elf sepertimu. Namun, aku bisa menggunakan manik-manik roh jahat untuk menyempurnakan susunan. Dengan manik-manik roh jahat sebagai dasarnya, aku juga bisa menakuti roh jahat itu, dan efeknya lebih kuat daripada darah bangsawan klan elf. Bondi menrot, dengan sentuhan kebanggaan pada suaranya. Apa? Bagaimana bisa? Lu Ming tertegun pada awalnya dan kemudian sangat gembira. Dengan cara ini, bukankah itu tanah leluhur para elf dan biarkan dia berpacu? Apa tempat paling berbahaya di tanah leluhur elf? Salah satunya adalah kekuatan mereka sendiri, yang akan ditekan. Namun, dia tabu dan tidak akan ditekan sama sekali. Penindasan semacam ini, yang merugikan orang lain, telah menjadi keuntungannya. Mereka yang lebih kuat darinya, yang dilampaui olehnya di sini, tidak akan menjadi lawannya. Bahaya kedua adalah roh jahat. Tapi sekarang, jika Bondiman benar-benar menggunakan manik-manik roh jahat untuk menyempurnakan susunan ini, itu dapat menakuti roh jahat, dan kekuatan pencegahnya lebih besar daripada darah bangsawan roh jahat tidak akan mengancamnya. Bukan Lu Ming yang merupakan roh taman. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan Bondiman, berapa lama yang kamu butuhkan untuk bisa menyempurnakan dengan sukses? Lu Ming bertanya. Ini hanya area kecil, beberapa jam sudah cukup. Jalan tulang iblis, tubuh gelap, terbang keluar dari lautan kesadaran Lu Ming. Sebuah kekuatan menggulung manik-manik roh jahat, dan kemudian serangkaian pola susunan hitam terbang ke manik-manik roh jahat. Anehnya, bola tidak bisa mengikuti Lu Ming ke sini, tapi Bondiman bisa. Iblis tulang hampir bebas tabu. Hingga saat ini,
Luming telah melihat keajaiban iblis tulang. Beberapa jam kemudian. Baiklah. Iblis tulang itu berkata, dengan lambaian tangannya, manik roh jahat itu telah terbang menuju Luming. Luming melambaikan tangannya dan meraih manik roh jahat di tangannya. Sekarang manik roh jahat telah banyak berubah, dari ukuran mangkuk laut menjadi seukuran kepalan tangan, dan ada banyak garis halus di atasnya. Luming memegangnya di tangannya dan memasukkan kekuatan tabu. Manik roh jahat segera terbang ke langit, mengirimkan gelombang tak terlihat, menempuh jarak setidaknya 1000 mil. Aku tidak tahu cara kerjanya. Luming sangat ingin menemukan beberapa roh jahat untuk dicoba. Ini hanyalah manik roh jahat. Secara alami, kekuatan pencegahnya terbatas. Kamu dapat menemukan lebih banyak manik roh jahat untuk bergabung dengannya. Semakin banyak manik roh jahat ditambahkan, semakin kuat susunannya untuk menakuti roh jahat. Jalan iblis tulang. Bagus. Luming sangat gembira dan menyingkirkan manik-manik roh jahat itu. Sihir tulang menjadi sinar cahaya, terbang ke lautan pengetahuan Luming, menghilang. Luming memilih arah sesuka hati dan terbang ke depan. Lebih dari 10 menit kemudian. Mengaum. Ga. Raungan datang dari depan, dan kemudian napas dingin datang ke wajahnya. Sekelompok roh jahat muncul. Setelah melihat Luming, matanya mengirimkan peluang membunuh yang panas dan membunuhnya. Aku telah bertemu dengan roh jahat begitu cepat. Ada baiknya menggunakannya untuk menguji kekuatan susunan manik-manik roh jahat. Luming tersenyum dan melambaikan tangannya, dan manik-manik roh jahat terbang keluar. Dia memasukkan kekuatan tabu, dan segera kekuatan misterius menyebar keluar, menyelimuti semua roh jahat ini. Awalnya, roh-roh jahat itu ganas dan penuh dengan peluang membunuh, tetapi ketika mereka diselimuti oleh kekuatan ini, tubuh mereka menjadi kaku dan berhenti. Mata mereka menunjukkan ekspresi panik. Kemudian mereka berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Dalam sekejap, semua roh jahat menghilang tanpa jejak. Luming menyeringai. Nah, hal ini sangat mudah digunakan. Efeknya lebih baik daripada elf. Sayang sekali membiarkan roh-roh jahat ini melarikan diri. Jika tidak, ada baiknya mendapatkan manik-manik roh jahat untuk meningkatkan kekuatan susunan setelah membunuh mereka. Luming tiba-tiba menyesal. Aku tidak tahu berapa lama sebelum kita bertemu roh jahat lain kali. Faktanya, kekhawatiran Luming sama sekali tidak perlu, karena lebih dari 10 menit kemudian, dia bertemu dengan sekelompok roh jahat yang meraung ke arahnya. Begitu cepat. Luming sedikit bingung. Sebelumnya dan Ling Yue bersama, tetapi tidak mudah bertemu roh jahat. Luming menduga itu karena semangat dan darah bangsawan Ling Yue. Aku khawatir banyak roh jahat merasakannya dari jauh dan melarikan diri. Tapi sekarang Ling Yue tidak ada, dan dia tidak merangsang susunannya. Secara alami, menarik roh jahat itu mudah. Pantas saja Ling Yue tidak ingin Luming masuk ke sini. Sangat berbahaya bagi orang dari ras lain untuk masuk. Kali ini, Luming tidak mengeluarkan manik-manik roh jahat untuk menakuti roh jahat. Dia ingin berburu dan membunuh roh jahat dan mendapatkan manik-manik roh jahat. Ledakan. Luming memicu 5 kali kekuatan tempur dari kode perang dan membunuhnya secara langsung. Setelah beberapa saat, semua roh jahat ini dibunuh oleh Luming. Sangat lemah. Luming mengerutkan kening. Luming tidak bisa lebih mudah menyakiti roh jahat daripada mereka yang membunuh Luming sebelumnya. Itu juga tingkat keempat. Mengapa kesenjangan begitu besar? Jika aku tidak salah menebak, roh-roh jahat itu sengaja dilepaskan dari menara batu itu. Pada saat ini, roh-roh jahat itu seharusnya sedang tidur, jadi mereka sangat kuat. Suara Bond Demon berdering. Iblis tulang mendapat informasi yang baik, dan mereka dapat melihat keseluruhan gambar menurut sedikit informasi. Apakah itu dirilis? Apakah itu ditujukan kepadaku dengan sengaja? Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Dia dengan hati-hati mengingat kejadian itu dan berpikir itu sangat mungkin. Para elf itu. Di mata Luming, serangkaian pembunuhan melintas di mata Luming, dan sosok Ling Fei dan Hua Tian ada di benaknya. Tentu saja, Luming tidak yakin Ling Fei dan Hua Tian yang melakukannya. Karena hubungan Ling Yue, aku khawatir ada banyak orang di elf yang ingin dia mati. Siapapun mungkin. Subscribe Penatua. Luming menggelengkan kepalanya sedikit, menekan pikiran ini untuk saat ini. Bagaimana bisa tidak ada tasbih roh jahat? Luming sedikit tertekan. Baru saja, dia membunuh setidaknya ratusan roh jahat. Masing-masing digeledah dengan hati-hati, dan tidak ada manik-manik roh jahat yang ditemukan. Jelas, hanya roh jahat yang kuat yang dapat memiliki manik-manik roh jahat. Jalan iblis tulang. Hanya roh jahat yang kuat yang dapat memiliki manik-manik roh jahat. Di mana aku dapat menemukan roh jahat yang kuat? Apakah kamu ingin aku menyerang menara batu itu? Luming bergumam, dan kemudian matanya memancarkan warna yang kejam. Mungkin tidak mustahil untuk melakukannya. Jika roh jahat kadal berkepala 3 keluar dari menara batu, itu tidak akan mustahil untuk dihadapi. Selain itu,
ada susunan yang terdiri dari manik-manik roh jahat di tangannya. Lu Ming mengambil keputusan dan melakukannya. Kemudian dia mulai mencari menara batu itu. Ya, mata Lu Ming tiba-tiba berkilat. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di depannya. Dia terbang dan segera menemukan pohon. Itu sangat tinggi dan megah. Dia penuh vitalitas. Di cabang, tergantung buah, hidup esensi lebih riang, tampaknya meluap secara umum. Spesies pohon roh, dan esensi kehidupan sangat kaya, apakah itu pohon roh tingkat menengah? Begitu mata Lu Ming cerah, dia segera turun, melambaikan telapak tangannya, dan membelah buah itu, memperlihatkan benih di dalamnya. Esensi hidup yang kaya, segera meledak, kaya tidak bisa dilepaskan. Esensi kehidupan setidaknya 10 kali lebih kuat dari spesies pohon roh yang diperoleh sebelumnya. Ini benar-benar pohon roh perantara. Lu Ming tersenyum dan memasukkannya ke dalam kotak batu giok. Spesies pohon roh menengah, tetapi dapat memberi hadiah 100 hati kayu roh, ini adalah kekayaan yang banyak. Keberuntungannya sangat bagus. Dari lapisan keempat hingga lapisan keenam, secara teori, elf perantara dapat dibiarkan. Nyatanya, hanya ada beberapa pohon tingkat rendah yang bisa bertemu dengan Lu Ming. Setelah mengumpulkan, Lu Ming terus mencari menara roh jahat. Ada banyak pagoda roh jahat di tanah leluhur para elf. Segera setelah itu, Lu Ming menemukannya. Menara roh jahat ini, yang tingginya ribuan meter, menonjol dari kerumunan ayam di antara pepohonan. Mendarat di bawah menara roh jahat, Lu Ming menyatukan napasnya dan berhati-hati. Dorong keras, dorong pintu menara roh jahat terbuka, segera, semburan napas dingin, menyebar dari menara. Ledakan. Lu Ming meledak dengan satu kepalan dan meniup ke menara roh jahat. Lu Ming segera mundur dan mundur puluhan ribu meter jauhnya, memegang manik roh jahat di tangannya, untuk berjaga-jaga. Mengaum. Di menara roh jahat, suara raungan terdengar, dan seluruh menara roh jahat berguncang, dan nafas teror menyebar dari menara roh jahat. Roh jahat yang mengerikan, yang sedang tidur di dalam, merasa terganggu dan bangun. Raungan semakin keras dan keras. Pada saat berikutnya, sekelompok besar roh jahat keluar dari menara roh jahat. Di antara mereka, ada roh jahat dengan sayap iblis. Itu yang paling menakutkan. Itu mengaum seperti guntur. Roh jahat lainnya tampaknya mematuhi perintahnya dan bergegas ke Lu Ming. Membunuh. Tanpa rasa takut, Lu Ming langsung membunuh masa lalu dan bertarung dengan roh jahat tersebut. Dia tidak mengilhami kekuatan manik roh jahat. Jika dia dikalahkan, belum terlambat untuk merangsang kekuatan manik roh jahat. Dalam prosesnya, banyak roh jahat akan diserang dan dibunuh oleh roh jahat. Namun, Lu Ming menggunakan perang semacam ini sebagai pelatihannya sendiri untuk merangsang potensinya. Satu persatu roh jahat dibunuh oleh Lu Ming. Akhirnya, roh jahat bersayap iblis tidak bisa melihatnya lagi. Itu mengaum dan membunuh Lu Ming sendiri. Lu Ming menemukan bahwa kekuatan roh jahat ini sangat kuat, tetapi sedikit lebih lemah dari roh jahat kadal berkepala 3 sebelumnya. Lu Ming mengilhami manik roh jahat di tangannya. Roh jahat itu segera menunjukkan ekspresi ketakutan, dan kekuatannya sangat berkurang. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Secara alami, Lu Ming melancarkan serangan badai. Segera setelah itu, dia berhasil membunuh roh jahat ini dan akhirnya mendapatkan manik roh jahat. Manik roh jahat ini tidak seukuran mangkuk laut, tapi tidak terlalu kecil. Itu juga disempurnakan menjadi susunan oleh iblis tulang. Manik roh jahat ditambahkan. Setelah array diaktifkan, efek penindasan pada roh jahat akan lebih kuat. Ya, lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan terus mencari menara batu itu. Suatu hari kemudian, Lu Ming membuka 5 menara batu, memusnahkan roh jahat di dalamnya dan mendapatkan 5 tasbih roh jahat. Tambahkan yang paling awal, total 6 manik-manik roh jahat, kekuatan luar biasa. Dalam prosesnya, Lu Ming juga menemukan 5 elf tingkat rendah, yang merupakan panen tak terduga. Saat ini, Lu Ming menemukan pusaran, yang merupakan pintu masuk ke dunia lantai 5. Ada 6 pintu masuk di dunia dari lantai 4 hingga 5. Sekarang Lu Ming akhirnya menemukan Lu Ming. Sekarang dia telah menemukan pintu masuk, Lu Ming tidak berhenti dan berencana untuk memasuki lantai 5. Lagi pula, mereka hanya bisa tinggal di sini selama 3 bulan. Waktu mereka terbatas dan mereka tidak bisa membuang waktu di dunia tingkat rendah. Di dunia tingkat tinggi, menemukan spesies pohon roh tingkat tinggi adalah hadiah dari 1000 hati kayu roh. Tapi saat itu, suara ketidakpedulian terdengar. Kamu nak, kamu belum mati. Kamu benar-benar beruntung. Suaranya masih memudar, dan beberapa sosok mengelilingi Lu Ming. Itu kamu. Mata Lu Ming bergerak. Orang-orang ini, 2 di antaranya adalah Ling Fei dan Hua Min. Saat ini, Ling Fei dan Hua Min awalnya sedikit terkejut. Tampaknya mereka terkejut bahwa Lu Ming belum mati. Kemudian, mereka dingin dan ganas. Hari ini, mereka telah mencari spesies dan pintu masuk pohon roh,
Ini bukan, baru saja menemukan pintu masuk, tanpa diduga, baru saja bertemu Luming. Muyun, harus kukatakan, hidupmu sangat besar. Di bawah serangan roh-roh jahat itu, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Sayangnya, keberuntunganmu tidak begitu baik, dan kita harus bertemu denganmu di sini. Yah, biarkan aku melihatmu di jalan dengan tanganku sendiri. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Ling Fei menunjukkan senyum ganas. Kamu tahu aku diserang oleh roh jahat. Sepertinya kamu melepaskan roh jahat itu dari menara roh jahat. Mata Luming berkilat dan dia berkata dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Mata Ling Fei sedikit berantakan, poin ini, dia tidak bisa mengakui, lagi pula, merugikan Ling Yue, tidak bisa bocor. Meskipun, menurutnya, Luming sudah mati, dan tidak masalah jika dia mengakuinya, tetapi dia pada dasarnya berhati-hati dan tidak berniat untuk mengakuinya. Tapi dari ekspresinya, Luming 100% yakin bahwa roh jahat itu dilepaskan oleh Ling Fei. Untuk berurusan denganku, bahkan keselamatan putri mereka sendiri, tidak memperhatikan, bagus sekali, masalah ini, aku akan memberitahu pemimpin klan roh dengan jujur. Suara Luming dingin, dan matanya mengandung kesempatan untuk membunuh. Subscribe Penatua. Mendengar kata-kata Luming, pembunuh Ling Fei di matanya menjadi lebih kuat dan meraung, bajingan kecil, berani memfitnahku dan membunuhnya untukku. Begitu suara itu jatuh, tangan Ling Fei, ada busur, anak panah, keluar. Ada 4 dari mereka. Selain Ling Fei dan Huamin, mereka adalah 3 alam Tuhan dan Kaisar, sedangkan 2 lainnya hanyalah keduanya. Pada saat ini, ketiga orang itu membengkokkan busur dan anak panah mereka, dan anak panah mereka diarahkan ke Luming. Jika mereka ingin mencoba Luming, mereka harus membunuh Luming dengan satu gerakan. Mencari kematian. Luming minum dengan dingin. Teknik angin roh yang hebat terbungkus dalam bentuk tubuhnya. Dia memimpin dalam melakukannya. Dalam sekejap, dia menuangkan 2 Master Shen Huang. Kecepatan Luming sangat cepat sehingga kilatan cahaya muncul di depan 2 pemuda yang merupakan dewa sekaligus kaisar. Kedua pria itu terkejut. Kekuatan panah belum mencapai maksimal. Mereka harus merilisnya terlebih dahulu. Kedua anak panah itu menembak Luming. Namun, di dunia keempat, mereka sangat tertekan dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Selain itu, kekuatan panah tidak terkondensasi ke atas. Luming memukul 2 anak panah berturut-turut, dan kemudian 2 telapak tangan ditembakkan lagi, yang membombardir kedua orang itu. Kedua pemuda elf itu tidak bisa menahan diri dan langsung terkena pukulan. Setelah 2 jeritan, tubuh 2 orang, langsung meledak, jatuh di tempat. Kali ini, Luming tidak akan berbelas kasih. Semua ini, katakanlah tidak cepat, sebenarnya hanya terjadi sesaat. Setelah Luming membunuh 2 pemuda elf, panah Ling Fei dan Huamin telah mencapai puncak dan menembak Luming. Ledakan. Telapak tangan Luming seperti pisau, secepat kilat. Dia memotongnya secara horizontal. Telapak tangannya penuh dengan kekuatan tabu, serta kekuatan Shen Feng besar dan fragmentasi besar. Setelah 2 raungan, kedua anak panah itu langsung tumbang dan dikalahkan oleh Luming. Sosok Luming, tidak bergerak, berdiri di udara. Mata Ling Fei dan Huamin penuh dengan keajaiban. Kamu, bagaimana kamu bisa memblokir seranganku? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Ling Fei meraung dengan liar. Kedua pemuda, yang merupakan kultivasi ganda kaisar, dibunuh oleh Luming. Dia dan Huamin, tetapi kultivasi 3 kaisar, pukulan telak, tetapi dengan mudah diblokir oleh Luming. Luming sendiri, tidak ada apa-apa. Ya, mereka ada di sini, mereka berada di bawah banyak tekanan. Tapi apakah Luming tidak ditekan? Memikirkan hal ini, Ling Fei terkejut. Apakah kamu tidak ditekan? Ling Fei meraung, lebih luar biasa. Dalam sejarah, semua elf yang memasuki Tianjiao akan sangat ditekan. Terlebih lagi, di masa lalu, orang-orang besar para elf telah mencoba membiarkan arogansi ras lain masuk, tetapi tanpa kecuali, mereka akan ditekan. Luming, bagaimana tidak bisa ditekan? Bawa kamu di jalan. Luming acuh tak acuh dan mengatakan sesuatu. Sosoknya berkedip dan bergegas ke Ling Fei. Kamu ingin membunuhku, bahkan jika kamu tidak ditekan, jangan mencoba membunuhku. Ling Fei meraung, seluruh tubuhnya berkultivasi, pecah dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dalam proses mundur, dia terus-menerus menarik tali busur, dan dalam sekejap, puluhan anak panah ditembakkan ke arah Luming. Pada saat yang sama, Huamin juga menembak Luming dengan puluhan anak panah. Panah itu meraung melalui kehampaan, dan kekuatannya luar biasa, menutupi seluruh tubuh Luming. Membunuh. Luming minum, tetapi juga meledakkan kekuatan penuh, tangan terus-menerus, dan panah-panah ini bertabrakan, meledakkan semburan raungan. Untuk sesaat, terjadi ledakan besar di area ini, dan area pepohonan yang luas di tanah berubah menjadi debu.
Sejujurnya, Ling Fei dan Huamin benar-benar sangat kuat. Shen Huang Triple tidak hanya membicarakannya, tetapi juga sosok yang sombong. Jika tidak ditekan, Luming pasti bukan lawannya, akan dibunuh oleh pihak lain. Perbedaannya terlalu jauh. Meskipun ditekan, kekuatan tempurnya masih sangat kuat, memberikan banyak tekanan pada Luming. Namun, itu hanya tekanan, yang tidak menyebabkan krisis fatal bagi Luming. Luming mengalahkan anak panah dengan satu gerakan, dan mengalahkan puluhan anak panah berturut-turut. Sua. Luming bergegas ke Ling Fei, dan teknik angin roh yang hebat mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia dengan cepat mendekati Ling Fei dengan tinjunya sekuat gunung dan menekan ke arah Ling Fei. Di bawah serangan angin roh besar dan fragmentasi besar, kekosongan hancur seperti tahu. Tidak baik. Wajah Ling Fei berubah dengan liar, dan dia mundur dengan liar. Pada saat kritis, seluruh tubuhnya membungkuk seperti busur pertempuran. Tiba-tiba, panah yang mengerikan ditembakkan ke arah Luming, yang bertabrakan dengan serangan Luming dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tubuh Luming sedikit gemetar, dan kecepatan majunya terhalang. Taktik serangan yang menarik. Mata Luming sedikit menyipit. Setelah penundaan seperti itu, Huamin telah tiba di sisi Ling Fei dan bergabung dengan Ling Fei. Kedua pria itu menyerang dan membuka busur mereka, dan anak panah membubung ke langit. Kemudian, dua panah mengerikan menembak Luming lagi. Sebagian. Luming meraih tangannya di udara. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di kehampaan. Beberapa tornado menyapu dan berguling ke beberapa anak panah. Beberapa anak panah ditangkap oleh tornado, yang melambat dan menyimpang. Begitu sosok Luming melintas, dia dengan mudah menghindari serangan dua anak panah dan membunuh Ling Fei dan Huamin. Ling Fei dan Huamin menggunakan jurus itu lagi. Mereka menembakkan banyak anak panah secara berurutan. Mereka memanipulasi anak panah ini seperti pedang terbang dan membunuh Siang Luming. Sayangnya, mereka sangat ditekan di sini. Meskipun serangan itu diluncurkan, kekuatannya sangat berkurang. Itu tidak lagi sekuat Luming, yang dikalahkan oleh serangan tinju terus-menerus Luming. Di langit, angin kencang, serangkaian badai muncul dari udara tipis, meluncur ke Ling Fei dan Huamin. Brengsek. Kedua orang itu sulit untuk mundur dan tersapu badai. Mereka harus membuka busur terus-menerus untuk melawan badai. Sua. Luming bergegas melewati, mendorong badai, dan langsung mendekati Ling Fei, tembakan telapak tangan. Wajah Ling Fei berubah dengan liar, dan dia hanya bisa menahannya dengan busurnya. Bang! Luming berbaris di busur Ling Fei, dan busur itu mengenai tubuh Ling Fei. Ling Fei berteriak, dan tubuhnya terbang ke belakang, darah mengalir di mulutnya. Langkah ini, Luming tetapi menggunakan fragmentasi besar, tubuh Ling Fei, ada retakan, seperti porselen yang akan pecah-pecah. Fei, Huamin menjerit, benar-benar putus asa, tubuh kekuatan dewa, terbakar. Efek samping dari pembakaran semacam ini sangat besar. Aku khawatir kultivasinya akan berhenti atau bahkan mundur di masa depan. Namun, di bawah usahanya yang putus asa, dia menerobos kekuatan yang menindas antara langit dan bumi, dan memulihkan sebagian dari kekuatannya. Wah, panah yang mengerikan, ditembakkan ke arah Luming. Panah ini ditembakkan oleh Huamin setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Itu sangat menakutkan. Luming menunjukkan tampilan yang bermartabat. Tubuhnya berkedip. Pada saat yang sama, telapak tangannya terus-menerus terpotong, dan dalam sekejap, 108 telapak tangannya terpotong. Subscribe Penatua. Luming segera memotong 108 telapak tangan, dan kekuatan 108 telapak tangan, seperti cahaya pisau, terus-menerus memotong anak panah. Boom dan boom. Dengan kekuatan telapak tangan, satu demi satu membombardir anak panah, dan raungan terus-menerus. Ketika semua kekuatan dari 108 telapak tangan habis, panah itu akhirnya diblokir. Namun, saat ini, Huamin bergegas ke tubuh Ling Fei, memeluk Ling Fei dan bergegas ke pusaran air. Mereka tahu bahwa itu bukan lawan Luming. Lebih baik bergegas ke pusaran air dan pergi. Di sini, dari pusaran air, jaraknya tidak jauh, kali ini Luming ingin berhenti, sudah terlambat. Huamin dan Ling Fei bergegas ke pusaran air dan menghilang. Mata Luming dingin, lalu dia bergegas ke pusaran air. Saat berikutnya, dia muncul di atas hutan baru, dan kesadaran spiritualnya segera menghilang. Sayangnya, tidak ada jejak Ling Fei dan Huamin. Memasuki dunia berikutnya dari pintu masuk yang sama tidak sepenuhnya di satu tempat. Itu agak menyimpang. Jelas, mereka muncul di lantai 5 dunia, agak menyimpang, dan melarikan diri oleh Ling Fei dan Huamin. Sayang sekali. Luming menggelengkan kepalanya. Jika memungkinkan, dia tidak akan pernah melepaskan sisi lain. Namun, tempat mereka bertarung terlalu dekat dengan pintu masuk dunia lantai 5, dan mereka tidak menghentikan satu sama lain. Kekuatan penekan dunia kelima benar-benar lebih kuat. Jika aku ada di sini, aku mungkin akan membunuh Ling Fei dan Huamin. Pikir Luming, lalu memilih arah sesuka hati dan terbang ke depan.
Urusan Ling Fei dan Hua Min hanya bisa dikesampingkan dulu. Setelah meninggalkan tanah leluhur para elf, mereka akan mati. Sengaja mengeluarkan roh jahat untuk menyakiti Ling Yue. Peri tingkat tinggi tidak akan membiarkan mereka pergi. Lu Ming masih rencana sebelumnya, sambil mencari pintu masuk ke lantai 6, sambil mencari spesies pohon roh. Adapun manik-manik roh jahat, itu sudah cukup untuk saat ini. Lu Ming tidak bermaksud memprovokasi roh jahat di menara roh jahat. Puluhan ribu mil jauhnya dari Lu Ming, sosok Ling Fei dan Hua Min muncul. Sial, Muyun terkutuk, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ling Fei meraung, dan seteguk darah menyembur keluar. Hua Min dengan cepat mengeluarkan pil dewa penyembuh dan memberikannya kepada Ling Fei. Setelah beberapa saat, wajah Ling Fei terlihat lebih baik. Fei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Muyun tahu bahwa kita telah mengirimkan roh jahat. Setelah menyebar, pemimpin klan pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Hua Min sedikit cemas. Bunuh, harus bunuh Muyun itu, yang mati, tidak akan membocorkan berita. Ling Fei menggertakkan giginya, dan wajahnya penuh dengan pembunuhan yang kejam. Bunuh, bagaimana cara membunuh? Tampaknya Muyun tidak ditindas oleh langit dan bumi. Di dunia keempat, kita bukan lawannya. Di lapisan kelima, kita bahkan lebih ditekan. Aku khawatir Muyun bukan miliknya lawan lagi. Jalan Hua Min. Kami bukan saingan. Orang lain bisa bertarung. Kebanggaan para elf lebih kuat dari kami. Tidak sedikit yang ingin membunuh Muyun. Ayo cari orang lain. Jalan Ling Fei. Segera, mereka pergi dari sini untuk mencari Tian Jiao lainnya. Sayangnya, setelah lingkaran panjang, mereka tidak bertemu dengan Tian Jiao lainnya. Mereka hanya bisa pergi ke lantai 6. Di lantai 6, mereka akhirnya bertemu dengan Tian Jiao para elf, yang lebih kuat dari mereka. Klan elf Tian Jiao ini adalah eksistensi 4 kali lipat Kaisar Dewa, bernama Huading. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia bisa bersaing dengan Hua Tian. Karakter seperti ini, berkultivasi di Kaisar 4 kali, kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan. Muyun, jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya secara alami. Kamu tidak perlu memberitahuku. Mulut ringan Huading. Tidak, Muyun sepertinya tidak dibatasi oleh tekanan di sini. Jika kamu tidak turun ke beberapa lantai berikutnya untuk membunuhnya dan menunggu dia muncul, maka kamu. Ling Fei Lian berkata dengan sibuk. Apa yang kamu katakan? Mata Huading menunjukkan cahaya dingin dan berkata, aku tidak dibatasi oleh tekanan di sini. Haha, apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun, begitu mudah dibodohi? Nenek moyang dalam sejarah telah melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak seseorang bisa bebas dari tekanan di sini. Tidak, dia benar-benar tidak bisa menerima. Ling Fei berkata dengan cemas. Sekarang, jika dia berani naik ke lapisan ke-7, aku akan segera pergi ke dunia jika dia berani dibunuh oleh pohon lain. Huading dengan acuh tak acuh meninggalkan sepatah kata pun, bentuk tubuh sekejap, tertinggal di sini. Sialan, bodoh ini, kamu ingin mati. Ling Fei tidak bisa menahan diri untuk mengolong. Fei, apa yang harus kita lakukan? Orang tidak percaya sama sekali. Jalan Hua Min. Mata Ling Fei sangat suram. Sejujurnya, jika bukan karena apa yang mereka lihat, Lu Ming tidak akan ditekan di sini. Terus mencari yang lain. Jika Muyun benar-benar tidak ditekan di sini, itu akan sangat berharga dan seseorang akan tertarik. Cara Ling Fei yang dingin dan terpencil. Kemudian, mereka terus mencari Tian Jiao lain yang lebih kuat. Mereka beruntung kali ini, dan segera mereka bertemu dengan Tian Jiao yang mengerikan lainnya. Lin Xie, klan elf besar lainnya, adalah peringkat atas Tian Jiao dan penanaman 4 kali lipat dari Kaisar Dewa. Dia penuh dengan roh jahat dan tidak sesuai dengan temperamen elf lainnya. Tapi siapapun yang mengenal orang ini tahu kengeriannya. Pria ini tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga jauh di dalam hati dan kejam di tangan. Maksudmu Muyun tidak tertindas oleh tanah leluhurnya? Ketika Ling Sai mendengar kata-kata Ling Fei dan Hua Min, sepasang mata sipit berbinar dengan cahaya jahat, yang membuat hati Ling Fei dan Hua Min gelisah. Jika tidak dipaksa, mereka benar-benar tidak mau bekerja sama dengan Lin Xie. Tapi sekarang, mengenai hidup mereka, mereka harus bekerja keras dengan Lin Xie. Jika itu benar, dia tidak akan kalah di level keempat, atau dia tidak akan terpengaruh sama sekali di dunia. Jalan Ling Fei. Aku harap kamu tidak menipuku, kalau tidak. Lin Xie membuka mulutnya dengan sikap dingin dan jahat, dan Ling Fei serta Hua Min membuat Ling Ling menggigil. Benar sekali, kami berani bersumpah. Ling Fei sedang sibuk. Hehe, bukankah itu ditekan oleh tanah leluhur? Lin Xie tersenyum jahat, dan matanya yang sipit penuh dengan keserakahan. Apapun artinya, dia harus mendapatkan rahasia mengapa Lu Ming tidak ditekan oleh tanah leluhurnya. Dengan cara ini, apakah dia akan tak terkalahkan saat memasuki tanah leluhur di masa depan? Terperangkap, pesaingnya akan dibunuh olehnya.
Selain itu, spesies pohon roh dari tanah leluhur dapat dikumpulkan olehnya, yang merupakan nilai yang tak terbayangkan. Di mana dia sekarang? Lin Xie bertanya. Seharusnya masih di lantai 5. Jika dia cukup beruntung menemukan pintu masuknya, dia mungkin sudah mencapai lantai 6. Ling Fei Dao, aku tidak yakin. Pergi ke lantai 5. Lin sesat. 3909. Saat ini, Luming masih berada di dunia kelima. Dunia di setiap lantai sangat besar dan luas, tetapi pintu masuk ke lantai berikutnya semakin berkurang. Hanya tersisa 5 pintu masuk di lorong lantai 5 dan lantai 6. Secara alami, lebih sulit untuk menemukannya. Namun, dalam proses pencarian, Luming tidak mendapatkan hasil panen. Dia mendapat 9 elf level rendah lagi dan 1 level menengah. Itu bukan keuntungan kecil. Mengaum. Saat ini, sekelompok roh jahat bergegas menuju Luming. Luming tidak mengeluarkan manik-manik roh jahat dan langsung membunuhnya. Roh-roh jahat di lapisan kelima sedikit lebih kuat daripada yang ada di lapisan keempat, tetapi mereka tidak membiarkan manik-manik roh jahat. Setelah Luming terbunuh, dia menjauh. 2 jam kemudian, Luming masih belum bisa menemukan pintu masuk ke lantai 6. Selama periode ini, aku tidak bertemu Ling Yuwei. Namun, Luming tidak akan mengkhawatirkan Ling Yuwei. Sebagai darah bangsawan para elf, Ling Yuwei memiliki efek jera yang besar terhadap roh jahat. Selama dia tidak pergi ke dunia tingkat tinggi, dia akan sangat terancam. Terlebih lagi, Tian Jiao, elf lainnya, tidak berani menyerangnya. Ya. Tiba-tiba, mata Luming menyipit dan melihat ke depan ke kiri. Di arah itu, ada beberapa lampu pelangi terbang menuju sisi ini. Kedua orang ini lagi, Ling Fei dan Hua Min. Luming berbisik. Total ada 3 orang. 2 di antaranya adalah Ling Fei dan Hua Min. Yang ketiga adalah pria muda dengan mata jahat. Pria ini adalah Lin Xie. Kecepatan ketiganya sangat cepat. Saat berikutnya, mereka muncul tidak jauh di depan Luming. Nafas yang kuat mengunci Luming. Muyun, akhirnya aku menemukanmu. Ling Fei menatap Luming, kebencian di matanya, seolah berubah menjadi substansi. Kalian berdua lagi. Terakhir kali kalian berdua melarikan diri, kalian beruntung. Apakah kalian di sini untuk mati lagi? Luming tersenyum tipis, dan hatinya penuh dengan pembunuhan. Dia ingin membunuh Ling Fei dan Ling Fei, tetapi dia tidak dapat menemukan orang-orang mereka. Sekarang pihak lain mengirim mereka kepadanya. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa melarikan diri oleh pihak lain kali ini. Sekarang, kaulah yang mati. Ling Fei minum, napasnya keluar, dan kekuatannya mengembun menjadi busur perang, mengarah ke Luming. Kamu adalah Muyun. Bagus. Kudengar kamu tidak ditekan oleh tanah leluhur, dan kekuatanmu masih bisa dipertahankan di level tertinggi. Aku sangat tertarik dengan ini. Apakah kamu menggunakan harta karun atau seni rahasia, berikan kepada mereka. Aku bisa menyelamatkan hidup kamu. Lin sesat. Mendengar ini, Ling Fei dan Hua Min menunjukkan sedikit kecemasan. Mereka ingin membunuh Luming, tetapi mereka tidak ingin melepaskan satu sama lain. Tapi mereka tidak berani menanyai Lin Xie. Bawang yang mana kamu? Luming menatap Lin Xie dan berkata dengan dingin. Tentu saja, di permukaan, dia siap berperang di dalam hatinya, karena Lin Xie memberinya banyak tekanan. Dia mengerti bahwa karena dia berani ikut dengan Ling Fei dan Hua Min, dia benar-benar mengerikan dan cukup percaya diri. Kamu mencari kematian. Wajah Lin Xie benar-benar suram, dan kesempatan untuk membunuh muncul. Namun, dia tidak berniat melepaskan Luming. Jika dia bisa mendapatkan cara Luming untuk menahan tekanan, orang lain juga bisa mendapatkannya. Wajar saja cara ini untuk dia nikmati, sehingga bisa berperan. Luming sudah mati. Semuanya ada dalam satu orang. Dia tidak berniat melepaskan Luming. Bahkan setelah dia berencana untuk mendapatkan metode Luming, Lian Ling Fei dan Hua Min akan menyingkirkannya bersama, sehingga hanya dia yang mengetahui rahasianya. Ling Fei dan Hua Min secara alami tidak mengetahui rencana Lin Xie. Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana rasanya. Sua. Saat ini, Luming tiba-tiba bergerak. Lebih baik mulai dulu. Ketika Lin Xie tidak bergerak, dia memimpin dan menyerang dengan kekuatan bertarung terkuat. 6 kali kekuatan tempur formula perang juga memicu kesuksesan. Setelah kedatangan ketiga Lin Xie, Luming mulai mencoba memicu 6 kali kekuatan tempur dari kata pertempuran Jue. Kecepatan Luming sangat luar biasa. Dalam sekejap, dia dekat dengan 3 orang Lin Xie. Untuk bertarung dengan para elf, kita harus menutup jarak antara kedua belah pihak, sehingga kekuatan busur dan anak panah pihak lain tidak dapat dimainkan dengan baik. Ledakan. Begitu dia mendekat, Luming mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinjunya yang ganas, seperti gunung dan lautan, menyapu 3 orang Lin Xie. Mencari kematian. Dengan raungan panjang, energi Lin Xie meledak seperti letusan gunung berapi. Energi itu secara otomatis berubah menjadi panah, yang meledak dengan kekuatan tinju Luming.
Kekuatan tinju Luming benar-benar diblokir oleh raungan. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuh Lin Xie tiba-tiba mundur. Dalam proses mundurnya, dia memadamkan busur pertempuran. Suara getaran tali busur terdengar, dan kemudian, serangkaian panah mengerikan terbang keluar dari udara dan menembak Luming. Dalam sekejap, setidaknya lebih dari 100 anak panah ditembakkan ke arah Luming. Luming menggunakan teknik angin dewa yang hebat, terus-menerus berkedip, mencoba menghindari panah-panah ini, tetapi panah-panah ini, seolah-olah memiliki mata, mengejar Luming. Dengan misteri teknik Shen Feng yang hebat, mereka tidak dapat membuang panah-panah ini. Akhirnya, itu hanya bisa terprogram. Luming terus meninju, sederet tinju putih, dan panah-panah ini membombardir bersama. Serangkaian ledakan terdengar, dan tubuh Luming tiba-tiba mundur. Tangannya terus gemetaran, mengepal, ada lubang darah, darah, tulang patah. Luming juga memiliki 2 anak panah di tubuhnya. Bagaimanapun, dia tidak menghindari semua anak panah, tetapi terkena 2 anak panah. Ledakan. Tubuh Luming tiba-tiba bergetar, dan kedua anak panah di tubuhnya roboh. Karena alasan ini, dia memuntahkan beberapa suap darah. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya, apakah Kaisar 4 kali lipat? Luming berbisik, menunjukkan ekspresi bermartabat. Begitu dia bertarung, dia sudah tahu bahwa Lin Xie adalah iblis Kaisar 4 kali lipat, dan kekuatannya luar biasa. Meskipun ini adalah lapisan kelima dunia, kekuatan penindasan lebih kuat daripada lapisan keempat, tetapi kekuatan Lin Xie masih di atas Luming. Quadruple Shen Huang jauh lebih kuat dari triplex Shen Huang. Itu dapat dengan mudah membunuh triplex Shen Huang. Kalau tidak, Ling Fei dan Hua Min tidak akan begitu takut pada Lin Xie. Benar saja, tidak ada batasan. Mata Lin Xie, cerah dan serakah, tampak meledak. Begitu dia bertarung, dia tahu bahwa Luming sama sekali tidak tertekan. Seorang calon kaisar, dalam keadaan represi, tidak akan pernah bisa menghentikan pukulannya. Luming mampu memblokir serangannya dan sama sekali tidak tertekan. Mu Yun, cepat serahkan metodemu, aku bisa membiarkanmu mati lebih bahagia, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lin Xie minum dengan dingin. Jika kamu menginginkan metodeku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak. Luming terkekeh, tetapi di kepalanya, dia berpikir cepat tentang tindakan balasan. 3910. Jika kamu ingin melihat keahlianku, ayo tunjukkan. Lin Xie meraung dan membuka busurnya lagi. Cahaya panah itu seperti pelangi, seperti meteor yang mengejar bulan, membunuh Luming. Kami membantumu. Pada saat yang sama, Ling Fei dan Hua Min juga menembakkan panah mereka ke arah Luming dari kedua sisi. Namun, Ling Fei dan Hua Min jelas lebih tertekan di lapisan kelima, dan kekuatan mereka tidak sekuat lapisan keempat. Luming tidak memperhatikannya, perhatiannya terfokus pada serangan Lin Xie. Tubuhnya, dalam cahaya, sel, semua seni rahasia, ditampilkan, menjadi lapisan cahaya, menutupi tubuh Luming. Pada saat yang sama, skill angin roh yang hebat dan skill fragmentasi besar, sebagai serangan utama, bertarung dengan sekuat tenaga. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi Luming bukanlah lawan Lin Xie meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sayangnya, ini hanya lantai 5. Kalau di lantai 6 atau bahkan lantai 7, pihak lain akan lebih tertindas. Luming tidak akan pernah begitu pasif. Selusin anak panah Lu dipukul lagi. 3 anak panah, 1 tembakan di pahanya, 1 di dantian, 1 di dada. Dantian dan dada, bisa dikatakan sebagai kuncinya, namun Luming hanya terluka, kekuatan tempurnya belum lemah. Luming menghancurkan beberapa anak panah di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia mundur dengan tiba-tiba. Jika kamu ingin pergi, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Lin Xie minum dengan dingin, dan tubuhnya seperti kilatan petir. Dia mengejar Luming. Ling Fei dan Hua Min juga segera menyusul. Wajah Luming selalu tenang. Melihat pengejaran Lin Xie, mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Sisi lain, kamu telah ditipu. Ini rencananya. Luming menggunakan keterampilan angin roh yang hebat, dan kecepatannya sangat cepat. Lin Xie tidak bisa menyusulnya untuk sementara waktu. Dalam sekejap, puluhan ribu mil jauhnya, Luming akhirnya berhenti dan berhenti di bawah menara roh jahat yang tinggi. Saat berikutnya, Lin Xie tiba, Ling Fei dan Hua Min juga segera tiba. Ketika ketiganya tiba, sosok Luming melintas dan jatuh di bawah gerbang menara roh jahat, dengan telapak tangannya menempel di gerbang. Melihat pemandangan ini, ketiga Lin Xie berhenti. Nak, konyol mengancam kita dengan roh jahat di menara roh jahat. Lin Xie mencibir. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani melepaskan roh jahat di menara roh jahat. Kami memiliki darah roh untuk menakuti roh jahat, tetapi kamu bukan keluarga roh. Begitu roh jahat muncul, mereka akan menyerangmu dengan gila-gilaan. Pertama, dengan kamu untuk menarik api, kami akan dapat mundur sepenuhnya. Ling Fei mencibir. Apakah itu?
Senyum Luming semakin kuat. Ya, aku yakin kamu tidak berani. Lin Fei mencibir dan melangkah maju. Lin Xie dan Huamin tidak percaya bahwa Luming berani membuka gerbang menara roh jahat, dan mereka juga melangkah maju. Seperti yang dikatakan Lin Fei, Luming membuka pintu dan melepaskan roh jahat di dalamnya. Yang pertama menyerang adalah Luming, dan mereka bisa mundur dengan tenang dengan kekaguman dari darah roh. Bagi Luming, membuka gerbang menara roh jahat adalah jalan buntu bagi Luming, dan tidak mungkin menarik mereka untuk mati bersama. Luming tidak melakukannya, seolah-olah dia tidak berani. Tentu saja, ini adalah niat Luming untuk mendekatkan Lin Fei, Lin Xie dan yang lainnya. Benar saja, melihat Luming tidak melakukan apa-apa, mereka lebih bertekad. Luming tidak berani membuka pintu menara roh jahat. Mereka menjadi lebih tidak bermoral. Mereka terus melangkah keluar dan mendekati Luming, seperti beberapa kucing, berburu tikus. Hampir. Pada saat ini, Luming tiba-tiba mendorong gerbang menara roh jahat hingga terbuka. Kemudian, dengan guncangan tangannya, kekuatan yang kuat menyerbu menara roh jahat. Anak laki-laki. Murid Lin Xie menyusut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dari jarak jauh. Tapi mereka tidak mundur terlalu jauh. Mereka takut Luming akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada jarak ini, bahkan jika roh jahat di menara roh jahat keluar, mereka harus berurusan dengan Luming terlebih dahulu. Mereka punya cukup waktu untuk melarikan diri. Mengaum. Di menara roh jahat, ada raungan amarah, dan hembusan teror menyebar dari menara roh jahat. Kemudian, roh jahat yang mengerikan keluar dari menara roh jahat. Bocah ini sudah mati. Tawar apa untuknya? Melihat pemandangan ini, Lin Fei dan Huamin menarik napas panjang dan tersenyum di wajah mereka. Menurut mereka, Luming sudah mati dan tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Luming bukan keluarga elf. Tanpa darah elf, Luming tidak bisa menakuti roh jahat. Dia pasti akan diserang oleh roh jahat. Dia pasti jalan buntu. Hanya Lin Xie yang memiliki wajah muram. Begitu Luming mati di tangan roh jahat, dia tidak akan mendapatkan metode yang tidak ditekan. Melihat sejumlah besar roh jahat akan menenggelamkan Luming, wajah Luming tidak pernah melihat warna kepanikan. Di tangannya, ada beberapa manik-manik, yang semuanya adalah manik-manik roh jahat. Kemudian, susunan pada manik-manik roh jahat diaktifkan, dan nafas misterius keluar. Tentu saja, Luming mengendalikan nafas misterius ini dengan sangat baik. Lingkupnya sangat kecil, hanya sekitar 10 meter. Dengan cara ini, roh-roh jahat itu hanya akan takut pada jarak 10 meter. Ketika roh jahat bergegas ke jarak 10 meter, secara otomatis melewati jarak 10 meter. Dalam sekejap, setidaknya ratusan roh jahat bergegas melewati Luming. Roh-roh jahat ini tidak berani menyerang Luming. Secara alami, mereka bergegas ke Lin Xie, Lin Fei dan Huamin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lin Xie, Lin Fei dan Huamin saling menatap dengan mata yang luar biasa. Mengapa roh jahat ini tidak menyerang Luming? Luming bukan keluarga elf. Bagaimana bisa seperti ini tanpa darah klan roh? Mereka sedikit bingung untuk sementara waktu. Mereka mengira roh-roh jahat ini akan menyerang Luming untuk pertama kalinya, jadi mereka tidak terburu-buru. Sekarang mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Sejumlah besar roh jahat menyerbu mereka. Keluarkan darah roh, menakuti roh jahat. Darah seluruh tubuh mendidih, dan darah mendidih. Menuju Minling, semangat masa lalu yang kuat. Semuanya adalah iblis teratas para elf. Darah para elf secara alami sangat kaya. Meskipun tidak sebagus darah bangsawan Ling Yue, itu tidak jauh lebih buruk. Tubuh roh-roh jahat itu kaku dan mata mereka menunjukkan jejak ketakutan. Tetapi pada saat ini, Luming mendesak susunan pada manik roh jahat dengan seluruh kekuatannya. Cakupan yang diselimuti oleh nafas misterius tiba-tiba meluas dan bergegas menuju roh jahat. Susunan yang terdiri dari 6 manik-manik roh jahat memiliki efek pencegahan yang jauh lebih kuat pada roh jahat daripada darah ketiga roh tersebut. Roh-roh jahat dikejutkan oleh nafas ini, menunjukkan warna ketakutan. Mereka takut pada nafas di kedua sisi, tetapi mereka lebih takut pada nafas Luming. Karena itu, mereka hanya bisa bergegas menuju roh jahat hutan. 3911. Sejumlah besar roh jahat bergegas menuju Lin Xie, Lin Fei dan Huamin, yang mengejutkan mereka. Menyerang. Begitu banyak roh jahat yang hanya bisa diserang. Saat diserang oleh 3 orang, semua roh jahat meraung marah. Namun, roh-roh jahat ini sangat kuat di menara roh jahat di lapisan kelima dunia. Mereka tidak begitu takut dengan darah elf. Jika tidak, para elf tidak harus memilih untuk masuk selama masa dormansi selama 3 bulan ini. Selain itu, Luming diusir oleh Luming dengan susunan manik-manik roh jahat. Roh-roh jahat ini bergegas menuju ketiga orang Lin Xie dan memulai pertarungan gila-gilaan melawan mereka. Semua jenis kekuatan jahat yang mengerikan menyapu 3 roh jahat hutan. Roh jahat di menara roh jahat dunia kelima lebih mengerikan daripada roh jahat di menara roh jahat dunia keempat.
Ling Fei dan Hua Min, menghadapi begitu banyak serangan, benar-benar dikalahkan. Mereka segera terluka oleh berbagai kekuatan jahat, dan luka mereka lebih berdarah, dan mereka memiliki kekuatan korosif yang kuat, yang merusak kekuatan ilahi dan daging mereka. Ah, tolong, tolong. Ling Fei menjerit getir dan meminta bantuan dari Lin Xie. Tetapi saat ini Ling Xie tidak mungkin menyelamatkannya, karena dia juga tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sekelompok roh jahat mengelilinginya dan melancarkan serangan badai. Bahkan jika Lin Xie menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Lin Xie meraung di dalam hatinya, semua ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Lu Ming tidak melakukan apa-apa. Semua roh jahat menyerang mereka. Pada saat ini, jeritan terdengar. Hua Min dicakar oleh beberapa roh jahat yang mengerikan, dan kemudian dia dimakan oleh beberapa roh jahat. Melihat pemandangan ini, Ling Fei hampir mati ketakutan. Tolong, Muyun, tolong, aku mohon, bantu aku, setelah aku keluar, aku benar-benar mendukungmu dan sang putri bersama. Ling Fei menangis minta tolong dan menaruh harapannya pada Lu Ming. Sua. Lu Ming bergerak dan bergegas ke Ling Fei. Mata Ling Fei, menunjukkan cahaya harapan, mengira Lu Ming ingin menyelamatkannya. Lu Ming mempersempit area yang ditutupi oleh susunan manik-manik roh jahat, hanya menutupi beberapa meter di sekeliling tubuhnya. Ketika dia melewati roh jahat, semua roh jahat menyingkir. Saat berikutnya, Lu Ming muncul tidak jauh dari Ling Fei. Ling Fei terlihat gembira dan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia diam-diam menegur Lu Ming sebagai orang bodoh. Dia akan menyelamatkannya. Lebih dari selusin skema telah muncul di benaknya. Setelah Lu Ming menyelamatkannya, bagaimana kita bisa menyingkirkan plot Lu Ming? Tapi saat berikutnya, Ling Fei tiba-tiba melebarkan matanya. Karena sebuah tenda senjata, telah menembus dantiannya, akan menjadi bintang miliknya di lubang dantian. Ah, kamu. Ling Fei menjerit melengking dan matanya membelalak. Aku datang ke sini bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk membunuhmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Suara acuh tak acuh Lu Ming keluar, dan pistol, yang dipadatkan oleh kekuatan tabu, tiba-tiba bergetar, dan momentum sengit meledak, langsung merobek tubuh Ling Fei. Ling Fei, tubuh dan jiwa dihancurkan. Brengsek. Lin Xie sedikit bingung. Dia membuat dampak gila ke satu arah dan ingin keluar dari pengepungan. Tetapi ada terlalu banyak roh jahat. Untuk sesaat, kemana dia bisa keluar? Lu Ming, bagaimanapun, telah membunuh Lin Xie. Lu Ming, seperti hantu, mendekati Lin Xie, dan tinjunya meledak berturut-turut. Tinjunya yang ganas menekan Lin Xie. Muyun, kamu ingin mati. Lin Xie meraung, tubuhnya terus bergetar, seperti getaran tali busur, dan kemudian serangkaian anak panah meledak, menghalangi kekuatan tinju Lu Ming. Namun, ketika dia hendak menyerang Lu Ming dalam sekejap, bersembunyi di balik banyak roh jahat, dan lebih banyak roh jahat terus-menerus menyerang roh jahat hutan. Ah! Lin Xie sangat marah dan meraung dengan liar. Serangkaian panah mengerikan ditembakkan. Beberapa roh jahat ditembak dan diledakkan. Setelah salah satunya meledak, manik roh jahat muncul. Manik-manik roh jahat telah keluar, yang layak menjadi dunia kelima. Bukan roh jahat yang menekan menara roh jahat. Begitu mata Lu Ming berbinar dan sosoknya bersinar, dia menggenggam roh jahat itu di tangannya. Kemudian, Lu Ming mengambil waktu untuk menyerang Lin Xie. Diserang oleh Lu Ming dan roh jahat, Lin Xie tidak bisa menolak. Seekor burung seperti roh jahat mencengkeram tubuhnya dan mencabik-cabik daging dan darah dari tubuhnya. Sepotong daging dan darah robek, dan luka Lin Xie terus terkikis oleh kekuatan jahat, yang membuat Lin Xie meraung kesakitan. Manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Lu Ming segera melancarkan serangan, sebuah pukulan hampir mengenai dada Lin Xie, dia berbahaya dan berbahaya untuk menghindari masa lalu. Lin Xie menjadi gila dan melakukan serangkaian gerakan unik, yang menghancurkan beberapa roh jahat, dan beberapa manik-manik roh jahat muncul. Manik-manik roh jahat ini hanya seukuran kepalan tangan, tetapi juga sangat berguna untuk Lu Ming. Secara alami, mereka semua dikumpulkan. Mengaum. Saat ini, dari menara roh jahat, terdengar raungan yang mengerikan, seperti keberadaan yang mengerikan, terbangun. Jelas, roh jahat terkuat di menara roh jahat ini akan segera bangun. Napas sengit keluar dari gerbang menara roh jahat. Wajah Lin Xie berubah dengan liar. Dia bisa menghadapi roh jahat lainnya, tapi dia tidak bisa menghadapi roh jahat terkuat di menara roh jahat. Nak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Lin Xie meraung. Biarkan kamu pergi. Apakah menurutmu itu mungkin? Lu Ming mencibir. Jika kamu tidak melepaskanku, kita semua akan mati saat roh jahat yang mengerikan itu keluar. Lin Xie meraung. Kita semua akan mati. Aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Lu Ming tersenyum dan menggerakkan manik-manik roh jahat di tangannya. Murid Lin Xie berkontraksi dengan tajam,
menunjukkan suasana hati yang maniak, dan meraung, "Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Aku memperingatkanmu, lepaskan aku, atau aku ingin kamu mati ketika kamu keluar dari dunia." "Bagaimana kamu bisa keluar dari dunia ini ketika kamu dimakan oleh roh jahat?" Lu Ming terkekeh. Sambil berbicara, dia terus menyerang Lin Xie, membuat Lin Xie tidak bisa keluar. Mengaum. Di menara roh jahat, raungan yang mengerikan datang lagi, dan nafas yang mengerikan menjadi semakin kuat. Akhirnya, roh jahat seperti belatung keluar dari menara roh jahat. Seketika, bau mengerikan dari langit dan bumi menyebar ke arah Lu Ming dan Lin Xie. Wajah Lin Xie menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan sihir. Dia benar-benar putus asa dan berusaha keras untuk bergegas keluar. "Tinggalkan untukku." Lu Ming juga mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terhadap kejahatan hutan. Akhirnya, Lu Ming tertusuk oleh panah yang mengerikan dan terbang puluhan ribu meter jauhnya. Namun, Lin Xie kehilangan kesempatan untuk melarikan diri sepenuhnya karena belatung seperti roh jahat menelannya. 3912. Lin Xie menjerit dan ditelan belatung. Dia berjuang keras, seluruh tubuhnya dari kekuatan ilahi benar-benar terbakar, dia benar-benar putus asa, terlepas dari konsekuensinya, ingin melarikan diri. Sayangnya, hasilnya hancur. Dia bukan Lu Ming, dia tidak memiliki kekuatan tabu. Ditelan oleh roh jahat yang mengerikan ini, dia tidak dapat menahan kekuatan korosif tersebut. Pada awalnya, dia masih meronta-ronta, meraung seperti guntur, ke belakang, suaranya semakin kecil, dan akhirnya tidak ada suara sama sekali. Setelah menelan Lin Xie, roh jahat belatung itu membuka mulutnya yang penuh gading dan menghadap Lu Ming. Lu Ming terkejut dan dengan cepat mengilhami susunan manik-manik roh jahat. Nafas yang kuat dan misterius dikirim keluar. Roh jahat belatung menunjukkan jejak ketakutan dan berbalik dan pergi. Lu Ming ragu-ragu, ragu apakah akan mengambil tindakan untuk memecahkan roh jahat belatung ini. Roh jahat belatung ini lebih kuat dari roh jahat kadal berkepala 3 di lapisan keempat. Manik-manik roh jahat yang terkandung di dalamnya pasti lebih kuat. Jika kamu bisa mendapatkannya, kekuatan susunan manik-manik roh jahat akan lebih kuat. Namun, Lu Ming tidak yakin. Pada akhirnya, Lu Ming memilih untuk menyerah. Roh belatung terbang kembali ke menara roh jahat dan menghilang. Namun, masih ada roh jahat biasa yang belum kembali. "Kamu tidak bisa pergi." Lu Ming mengawasi roh-roh jahat biasa itu dan membunuh mereka. Ini adalah roh jahat biasa, tetapi mereka juga sangat kuat, tetapi mereka tidak seburuk roh jahat belatung. Namun, Lu Ming dapat menakuti roh-roh jahat ini dengan susunan manik-manik roh jahat, sehingga tidak terlalu sulit untuk membunuh mereka. Tak lama kemudian, ratusan roh jahat dibunuh oleh Lu Ming, dan manik-manik roh jahat seukuran 12 kepalan diperoleh. "Penatua Bondiman, manik-manik roh jahat ini diserahkan kepadamu." Lu Ming memberikan semua manik-manik roh jahat ke Iblis Tulang, dan meminta Iblis Tulang untuk mengintegrasikan manik-manik roh jahat ini ke dalam susunan manik-manik roh jahat. Dia pergi dari sini dan terus mencari pintu masuk ke lantai 6. Keluarkan beberapa cincin dan hitung sambil jalan. Cincin penyimpanan ini milik Ling Sai, Ling Fei dan Huamin. Setelah menghitung, Lu Ming tersenyum. Belum lagi yang lainnya, hanya hati kayu roh, cincin penyimpanan 3 orang dalam berjumlah ribuan. Ribuan hati kayu roh sudah menjadi kekayaan besar. Selain itu, ada lebih dari selusin elf tingkat menengah dan elf tingkat rendah, yang bisa dikatakan panen besar. Kali ini, Lu Ming beruntung. Tepat setelah Bondiman mengintegrasikan manik-manik roh jahat seukuran kepalan tangan itu ke dalam barisan, Lu Ming menemukan pintu masuk ke lantai 6 dan memasuki lantai 6. Memasuki lantai 6, Lu Ming terus mencari pintu masuk ke lantai 7. Kali ini, tidak ada kecelakaan besar. Selain menemukan beberapa spesies pohon peri, aku bertemu dengan beberapa kumpulan roh jahat. Roh-roh jahat yang berkeliaran di lapisan ke-6 lebih kuat daripada yang ada di lapisan ke-5, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming datang ke lapisan ke-7 dengan mulus. Betapa kuatnya kekuatan represi. Setelah tiba di lantai 7, perasaan pertama Lu Ming adalah kekuatan penekan sangat kuat, jauh di atas tingkat ke-6. Tentu saja, Lu Ming mematahkan kekuatan tabu. Begitu dia bergegas keluar, dia mematahkan tekanan. Perasaan kedua adalah esensi kehidupan terlalu kaya dan jauh di atas dunia di depan. Pepohonan di sini sangat kuat dan tinggi, penuh vitalitas yang kuat. Dunia tingkat ke-7 tidak hanya dapat membiarkan elf tingkat rendah dan elf menengah, tetapi juga elf tingkat tinggi. Tentu saja, roh jahat di sini akan sangat kuat. Bahkan jika roh yang paling menakutkan sedang tidur, roh jahat yang berkeliaran di luar bukanlah hal yang sepele, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Tingkat ke-7 sangat berbahaya, bahkan jika peri top itu datang ke sini, mereka sangat berbahaya. Selama ini, banyak elf yang jatuh terkonsentrasi di lapisan ini. Sebab, di lantai 8, hanya sedikit orang yang berani masuk.
Banyak orang ingin pergi ke lantai 7 dan mencari elf di sini. Tujuan asli Luming juga merupakan level ke-7. Itu. Tidak lama setelah Luming sampai di lantai 7, dia menemukan sebuah pohon yang tidak biasa. Ketika dia masuk, dia menemukan itu adalah pohon roh tingkat rendah. Ini benar-benar lantai 7. Baru sampai, aku menemukan pohon elf tingkat rendah. Sungguh luar biasa di sini. Sambil tersenyum, Luming mengumpulkan para elf level rendah. Kemudian, kesadaran spiritual Luming menyebar dan mulai mencarinya dengan hati-hati. Setelah sampai di lantai 7, Luming tidak buru-buru ke lantai 8, dan berencana mencarinya di lantai 7. Lantai 7 benar-benar masalah besar. Hanya dalam setengah hari, Luming menemukan 15 elf tingkat rendah dan 3 elf tingkat menengah. Sayangnya, tidak ada elf level tinggi yang ditemukan. Roar. Sekelompok roh jahat meraung ke arah Luming, dan kekuatan jahat yang dingin terus-menerus menyerbu ke arah Luming. Membunuh. Luming mengorbankan susunan manik-manik roh jahat, yang menutupi roh jahat. Roh-roh jahat menunjukkan rasa takut. Kekuatan bertarung mereka tidak 50%. Mereka dilarikan oleh Luming dan dibunuh. Setelah beberapa pertempuran, Luming Quan memusnahkan roh-roh jahat ini. Tak disangka, roh jahat ini juga melahirkan manik-manik roh jahat. Rata-rata, 1 dari 10 roh jahat mengandung manik-manik roh jahat, tetapi volumenya relatif kecil, hanya seukuran telur. Tapi Luming sangat puas. Ini hanyalah roh jahat biasa. Ada manik-manik roh jahat. Setelah berkelahi, Luming mendapatkan lebih dari selusin manik-manik roh jahat. Meskipun manik-manik roh jahat ini relatif kecil, asalkan cukup besar untuk diintegrasikan, kekuatan pencegah harus cukup kuat. Dengan susunan ini, dapatkah aku memasuki lapisan ke-8 dan ke-9? Luming menantikannya. Roh-roh jahat di lapisan dunia ke-8 dan ke-9 pasti lebih menakutkan. Bahkan roh jahat biasa yang berkeliaran di luar benar-benar mengerikan. Selain itu, elf dikatakan memiliki setidaknya 100 tahun bintang, dan tidak ada yang pernah mencapai lapisan ke-9. Mereka tahu sangat sedikit tentang informasi dari lapisan ke-9. Siapa yang tahu apakah roh menakutkan di lapisan ke-9 sedang tidur? Jadi, manik-manik roh jahat, lebih banyak lebih baik. Luming melempar Evil Spirit Bad ke Bone Demon untuk dimurnikan, dan terus mencarinya. Nanti, setiap kali dia bertemu dengan roh jahat, Luming tidak akan melepaskan mereka dan membunuh mereka semua. Dia mengumpulkan lebih banyak manik-manik roh jahat. Kekuatan Arai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan dia mengumpulkan lebih banyak elf, tapi sayangnya, dia masih belum mengumpulkan pohon roh tingkat tinggi. Dalam sekejap, Luming telah berada di lantai 7 selama 3 hari. Di malam hari ketiga, Luming tiba-tiba merasakan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba dipercepat dan terbang ke kanan depan. 10.000 li kemudian, Luming menemukan pohon kuno yang menjulang tinggi, yang menjulang ke awan setinggi setidaknya 1 kilometer, yang sejajar dengan banyak pagoda roh jahat. 3913. Pohon-pohon purba setinggi lebih dari 1 kilometer itu memiliki mahkota yang terbuka seperti payung besar untuk menghalangi langit dan matahari. Di tengah tajuk pohon, ada buah berwarna kuning kemasan, seukuran kepalan tangan, tetapi mengeluarkan gelombang teror. Esensi kehidupan yang kuat, seperti gelombang air, berdifusi ke segala arah. Pantas saja Luming bisa merasakannya dari jarak sejauh itu. Ini penuh dengan esensi kehidupan. Itu adalah pohon roh tingkat tinggi. Mata Luming cerah. Esensi kehidupan buah ini terlalu kuat. Itu belum rusak. Esensi kehidupan jauh di atas pohon roh perantara. Ini jelas merupakan pohon roh tingkat tinggi. Ini adalah spesies pohon teratas di seluruh elf. Pohon roh tingkat tinggi, jika para elf dibudidayakan dengan baik, mereka dapat tumbuh menjadi pohon raksasa, dan menyediakan sumber daya budidaya yang sangat besar untuk para elf. Selain itu, para elf dapat memurnikan darah mereka dan mempercepat kultivasi dengan berlatih di pohon roh. Jika waktunya cukup lama, kamu juga dapat meningkatkan kultivasi kamu tanpa terasa. Dapat dikatakan bahwa pohon roh adalah fondasi kekuatan para elf. Spesies pohon roh tingkat tinggi adalah prioritas utama. Dikatakan bahwa saat ini, hanya ada lebih dari 100 pohon roh tingkat tinggi dewasa di seluruh keluarga elf, dan kurang dari 200. Dengan demikian, terlihat bahwa pohon roh tingkat tinggi itu sangat berharga. Ling Huafeng meminta Luming untuk mengumpulkan 12 pohon roh tingkat tinggi, yang benar-benar sulit. Namun, Luming akhirnya bertemu dengan spesies pohon roh tingkat tinggi yang pertama. Luming akan mulai. Dia menurunkan spesies pohon elf tingkat tinggi. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah Luming dari arah kiri dengan kecepatan luar biasa. Anak panah itu mengaum dan menerobos kehampaan. Kekuatannya sangat mengerikan. Tubuh Luming melintas dan mundur. Panah terbang melewatinya. Kemudian, Luming melihat ke kiri. Sua. Di arah itu, kilatan cahaya, sesosok muncul.
Ini adalah wanita peri, sangat cantik, meskipun tidak sebanding dengan Ling Yue, tetapi juga sangat top. Dia memegang busur dan melangkah ke udara. Sebuah panah diarahkan ke Luming. Mu Yun, aku tidak menyangka dengan prestasimu, kamu bisa datang ke lantai 7. Sungguh keajaiban. Jalan wanita peri, suaranya sangat enak didengar, seperti manik-manik perak yang jatuh dari piring giok. Kesombongan dari 4 dewa besar, menyelinap menyerang calon kaisar, haha. Luming mencibir. Dia telah merasakan bahwa wanita ini sangat mengerikan, seharusnya keberadaan 4 kali lipat kaisar ilahi, pada tingkat yang sama dengan Lin Xie. Jika tidak, kamu akan mengambil pohon roh tingkat tinggi. Sekarang, pohon roh tingkat tinggi ini milikku. Kamu bisa pergi. Ini sangat kuat dan mendominasi. Ini milikmu. Hehe, pohon peri ini, tapi aku menemukannya lebih dulu. Lu Mingdao. Kamu menemukannya lebih dulu, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Jadi, itu milikku. Kamu adalah tunangan Ling Yue. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Ling Yue. Aku tidak ingin menyakitimu. Pergilah. Cara wanita peri. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk melindungi? Jangan katakan kamu memiliki keputusan akhir. Dengan senyum tipis, Luming dipenuhi dengan nafas yang kuat. Ya, di dunia lapisan kelima, Luming bukanlah lawan Lin Xie, dan aku khawatir dia bukan lawan dari wanita klan elf ini. Tapi ini lantai 7. Tekanan semacam itu jauh lebih kuat daripada lapisan kelima. Luming tidak memiliki pengaruh, tetapi yang lain memiliki pengaruh yang besar. Luming percaya diri. Di level ke-7, Luming tidak akan takut pada Lin Xie, bahkan bisa mengalahkan dan membunuh pihak lain. Wanita elf itu, jelas agak terkejut, menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak banyak lawan di seluruh alam semesta. Hal ini terlihat dari kekalahan Hua Xing. Namun, Kaisar menjadi, dan Kaisar 4, perbedaannya terlalu besar, dan dia, bukan Kaisar 4 biasa, tetapi Tian Jiao yang jahat. Luming sangat terkejut harus melawannya. Bahkan demi Ling Yue, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memberimu beberapa pelajaran. Aku yakin dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo pergi. Wanita peri itu meminum minuman, napasnya naik tajam, dan panah mengarah ke Luming. Luming segera merasakan makna yang tajam dan menguncinya. Wah! Panah, seperti seberkas cahaya, menembak ke arah Luming. Benar. Luming tersenyum di sudut mulutnya, dan napasnya juga membumbung tinggi. 6 kali kekuatan tempur. Luming mulai mencoba memicu 6 kali kekuatan tempur dari kata perang Jue ketika wanita elf muncul. Pada saat ini, kesuksesan akhirnya terpicu. Ledakan. Telapak tangan Luming seperti pisau dan memotongnya. Di telapak tangan, itu berisi kekuatan teknik angin dewa yang hebat dan teknik fragmentasi hebat, yang lebih tajam dari pedang langit asli. Kapan? Telapak tangan Luming bertabrakan dengan panah, dan gemuruh menggelegar. Kemudian, lingkaran gelombang cahaya berdifusi ke segala arah. Panah yang ditembakkan oleh para wanita elf meledak. Tapi sosok Luming masih. Kamu, bagaimana kamu bisa? Wanita elf, sepasang mata yang indah, menatap besar, mulut kecil sedikit terbuka, wajah luar biasa. Dia sudah menggunakan 70% dari keahliannya untuk panah itu. Dia memutuskan bahwa Luming tidak akan pernah bisa menghentikannya. Dia harus menderita pukulan berat. Ketika dia melakukannya, dia harus mundur dalam menghadapi kesulitan dan tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan spesies pohon roh tingkat tinggi. Tanpa diduga, Luming dapat memblokir serangannya. Bagaimana mungkin seorang calon kaisar memblokir serangannya? Tampaknya kekuatanmu tidak begitu bagus. Sekarang giliranku. Suara samar Luming terdengar, dan dengan langkah-langkahnya, tubuhnya dengan cepat mendekati wanita elf itu. Aku baru saja berbelas kasih. Sekarang lihat gerakannya. Wanita peri itu minum dengan hati-hati. Dia mundur tiba-tiba, busur dan anak panah, dan terbang ke Luming. Kali ini, para wanita elf menggunakan 90% dari kekuatan mereka. Luming memotong lagi dan memotong panah. Dalam raungan, anak panah itu masih dikalahkan oleh Luming. Bentuk tubuh Luming tidak pernah berhenti, terus bergegas menuju wanita keluarga peri, bentuk tubuh 2 orang, dengan cepat mendekat. Ketika jarak antara 2 orang benar-benar dekat, tangan kuat Luming, telapak tangan seperti pisau, terus-menerus memotong lebih dari selusin pisau. Lebih dari selusin sinar cahaya, otak untuk semangat perempuan. Pencapaianmu belum ditekan. Pada saat ini, para wanita elf akhirnya menemukan mata yang berminyak dan indah menatap besar, mengeluarkan seruan. Pada saat kritis, sebuah senjata panjang tiba-tiba muncul di tangannya, yang tersapu. Tombak besar seperti gunung bertabrakan dengan cahaya ilahi yang dipotong oleh Luming. Ledakan besar pecah di kehampaan, dan momentum mengerikan menyapu semua sisi. Dalam raungan itu, sosok wanita elf mundur dengan tiba-tiba.
Dalam konfrontasi tersebut, dia bukanlah lawan Luming. Sua. Luming terus saling mendekat dan melancarkan serangan sengit. Ditarik lebih dekat oleh Luming, para wanita elf melepaskan busur dan anak panah mereka dan melawan musuh dengan tombak. 3914. Wanita elf benar-benar sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Lingsai, atau bahkan lebih baik dari Lingsai. Dia melepaskan busur dan anak panahnya dan menggunakan tombak panjang untuk melawan musuh. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Meskipun Luming dikalahkan dan terus mundur, Luming tidak dapat mengalahkannya dengan beberapa jurus. Ledakan. Dua orang lagi bergerak, raungan sengit, bentuk tubuh wanita klan elf tiba-tiba mundur. Tidak lebih, tidak lebih, tidak lebih. Teriak wanita elf itu. Luming berhenti dan tidak melanjutkan. Bukan karena pihak lain adalah seorang wanita dan terlihat cantik, tetapi karena dia tidak bermaksud membunuhnya barusan. Pihak lain hanya ingin menangkap spesies pohon roh. Dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Apalagi, dia sepertinya adalah teman Ling Yuwei. Luming tidak akan membunuhnya karena ini. Jangan berkelahi lagi, dasar cabul. Aku tidak akan berdebat denganmu. Pohon peri ini milikmu. Wanita peri bernafas untuk waktu yang lama, sehingga kekuatan mendidih mereka sendiri, perlahan mereda. Matanya ke arah Luming penuh kebencian dan keingintahuan. Dia benar-benar kalah dari calon kaisar, yang membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi calon kaisar memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia sangat penasaran. Mundur sedikit. Luming tahu takut dia akan diserang oleh pihak lain saat dia memilih elf. Wanita elf itu mengangguk dan mundur ke jarak tertentu, di mana busur dan anak panahnya tidak bisa mengerahkan kekuatan yang terlalu kuat. Pada saat ini, tubuh Luming melintas dan muncul di samping spesies pohon peri. Dengan lambaian telapak tangannya, kilatan cahaya ilahi, dia memotong buah itu, dan segera, esensi kehidupan yang kuat dan tak tertandingi keluar. Sungguh esensi kehidupan yang murni. Ini benar-benar pohon roh tingkat tinggi. Luming sangat gembira. Pohon peri ini berwarna kuning keemasan, tetapi lebih cemerlang dan indah daripada emas. Ini seperti perwujudan esensi kehidupan. Ini adalah spesies pohon roh tingkat tinggi. Jika kamu memberikannya kepada para elf, kamu dapat memberi hadiah 1000 hati kayu roh. Luming mengeluarkan kotak batu giok, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak batu giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Di kejauhan, para wanita elf menunjukkan kecemburuan. Muyun, ayo bekerja sama. Cara wanita peri. Kekuatan Luming sangat kuat, biarkan dia memiliki ide untuk bekerja sama. Tidak tertarik. Luming langsung menolak tanpa pertimbangan apapun. Muyun, di lantai 7, ada banyak elf, Tianjiao. Tidak mudah mendapatkan elf. Akan ada banyak kompetisi. Ayo bergandengan tangan dan pegang lebih banyak. Wanita elf ingin membujuk lagi. Tidak tertarik. Luming terlihat kedinginan dan terus menggelengkan kepalanya. Kamu. Wanita klan elf tersipu, sangat tidak nyaman. Dia menolak begitu saja, apakah dia sangat tidak menarik? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Yuwei, dia tidak terlalu jauh. Terkadang ide wanita begitu liar. Pada akhirnya, gadis elf itu mendengus dingin, berbalik dan pergi. Setelah wanita peri pergi, Luming memilih arah lain dan pergi ke udara. Tapi tidak jauh, Luming berhenti. Karena di depanku, ada sesosok, bergegas menuju sisi ini. Saat berikutnya, jalan berhenti di depan Luming. Muyun. Mata sosok itu tertuju pada Luming, dan seberkas pembunuhan dingin melintas. Pemuda ini, adalah Ling Fei dan Hua Min yang telah mencari Hua Ding sebelumnya. Sebelumnya, Hua Ding tidak percaya bahwa Luming tidak ditekan di sini. Luming mengerutkan kening, pihak lain dalam pembunuhannya, sangat kuat, sesaat, dia merasa. Muyun, bagus, beri aku cincin penyimpananmu. Jalan ringan Hua Ding, dengan nada memerintah. Kenapa aku harus memberimu cincin penyimpanan? Luming mencibir. Secara alami, tidak mungkin dia menyerahkan dirinya dari cincin penyimpanan ke pihak lain. Baru saja, aku dengan jelas merasakan bahwa ada esensi kehidupan yang kuat di sekitar sini. Jika yang aku harapkan tidak buruk, itu berasal dari spesies pohon roh tingkat tinggi, tetapi pada saat berikutnya, itu menghilang. Dan aku melihat kamu di sekitar sini. Katakan, apakah kamu mendapatkan pohon roh tingkat tinggi? Jalan ringan Hua Ding, masih sepasang tinggi di atas, dengan nada memerintah Luming. Ya atau tidak, itu bukan urusanmu. Lu Mingdao. Haha, Muyun, kamu sangat merajalela. Awalnya, kamu dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan, aku bisa meninggalkan seluruh tubuhmu, tapi sekarang, aku telah memutuskan, aku akan memberimu makan roh jahat. Hua Ding mencibir, dan kesempatan membunuh yang menembus tubuhnya menjadi lebih kuat. Aku sangat pandai berpura-pura memaksamu. Sampai jumpa di jalan dulu. Luming memulai secara langsung. Hua Ding, begitu dia melihatnya, mengirimkan kesempatan membunuh yang kuat.
Untuk orang seperti ini, Luming sama sekali tidak sopan. Lebih baik memulai dulu. Ledakan. Telapak tangan seperti pisau, itu memotong udara dan memotong titik vital Huading. Huading tiba-tiba berubah warna. Kekuatan serangan Luming memberinya rasa krisis yang mengerikan. Teknik tripod panah. Huading meraung, dan seluruh tubuhnya mendidih. Di setiap pori tubuhnya, ada anak panah yang sangat kecil, yang berkumpul bersama membentuk tripod besar dan melayang di depannya. Kapan? Luming memukul tripod dengan satu tangan. Tripod membuat raungan keras dan kemudian meledak. Tubuh Huading bergetar hebat dan mundur ke belakang, hampir memuntahkan seteguk darah. Apakah kamu benar-benar tidak tertekan? Huading meraung kaget, dan kemudian matanya menunjukkan keserakahan. Dia segera memikirkan apa nilainya jika dia tidak ditekan. Benar-benar tidak ditekan. Apa maksudmu dengan itu, seolah-olah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Luming mengerutkan kening. Pertama kali, aku memikirkan Ling Fei dan Hua Min. Karena mereka tahu bahwa dia tidak akan ditekan, selain wanita elf sebelumnya, hanya Ling Fei dan Hua Min mereka. Namun, ketika wanita elf baru saja pergi, tidak mungkin mengungkapkannya kepada Huading. Hanya satu kemungkinan bahwa Ling Fei dan yang lainnya telah menemukan Huading ini untuk menghadapinya, jadi pihak lain tahu. Sua. Pada saat ini, bentuk tubuh Huading mundur gila-gilaan, ingin membuka jarak dengan Luming, dan kemudian tangannya menggumpalkan busur pertempuran. Keterampilan panah tripod, tekan langit dan bumi. Huading meraung dan membuka busurnya terus-menerus. Panahnya tidak diarahkan ke darat, tapi ke langit. Wah. Serangkaian anak panah terbang ke langit, dan kemudian, anak panah itu berubah menjadi tripod besar dan menekan Luming. Total ada 12 tripod, yang memancarkan gelombang mengerikan dan memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Luming cukup terkejut, panahan semacam ini jarang terjadi. Namun, Luming tidak takut, dan bergegas ke atas, bersinar di mana-mana. Keahlian Shen Feng yang hebat dan teknik fragmentasi besar meledak, dan mereka bertemu dengan telapak tangan Luming dan menyerang terus-menerus. Mengaum. Tabrakan yang mengerikan pecah, dan momentum sengit menyapu semua sisi. Pohon-pohon kuno tak berujung di bawah hancur dan berubah menjadi abu. 3915. Luming membuat 12 telapak tangan berturut-turut dan bertabrakan dengan 12 tripod. Selama 12 ledakan berturut-turut, semua 12 tripod besar diledakkan oleh Luming. Membunuh. Setelah meledakkan 12 tripod, Luming terus bergegas ke Huading, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Telapak tangan memecahkan kehampaan, dan cahaya mengerikan mengalir ke Huading. Sial, bagaimana mungkin dia tidak ditekan seperti ini? Huading mengaum di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melawan Luming. Namun, kekuatan tempur Huading tidak jauh berbeda dengan Lin Xie. Jika dia berada di dunia tingkat kelima, Luming tidak akan menjadi lawannya. Namun, dia sangat tertekan sehingga dia sama sekali bukan lawan Luming. Sebelum keduanya bertarung, Huading dibunuh oleh Luming di pundaknya. Bahunya hampir pecah. Dia memuntahkan darah dan tampak pucat. Membunuh. Luming minum dan mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Pada saat ini, dia bersinar di sekujur tubuhnya, dan semua keterampilan rahasia untuk menyerang dan menjebak musuh terungkap, berubah menjadi badai dan bergegas menuju Huading. Huading sangat bingung. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan begitu banyak jenis seni rahasia? Kemudian, dia meraung dengan liar, bertarung dengan sekuat tenaga dan menghancurkan satu demi satu rahasia. Namun, berbagai seni rahasia menyerang bersama-sama, kekuatannya benar-benar luar biasa, Huading nyaris tidak bisa diblokir. Namun, bentuk tubuh Luming telah muncul di depannya, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan dan membombardir dantian dari Huading dengan kepalan tangan. Kali ini, Huading pucat. Karena kekuatan kepalan Luming yang keras, dia meledakkan bidang obat mujarabnya, yang membuat bintang-bintang di bidang obat mujarabnya bergetar. Nyala kekuatan ilahi pada bintang-bintang hampir padam dan menjadi redup. Huading menjerit dan terbang keluar, batuk darah. Kali ini, dia terluka parah, dan napasnya sangat lemah. Sosok Luming melintas, lalu muncul di sampingnya. Dia mencoba yang terbaik dan tidak menunjukkan belas kasihan. Huading meraung dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan masa kejayaannya. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk keluar semua. Bintang-bintang di bidang ramuannya rusak parah oleh Luming, sehingga mereka tidak dapat memiliki kekuatan di masa kejayaannya. Bahkan jika mereka membakar kekuatan sihir mereka, mereka tidak dapat mematahkan penindasan antara langit dan bumi. Namun, di bawah upaya putus asa seperti itu, kekuatan bertarungnya masih meningkat pesat. Tubuhnya, seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju zirah ilahi, memadatkan tripod besar. Dia meraih kaki tripod dan meniup ke arah Luming. Tripod jenis ini terdiri dari banyak anak panah dan anak panah. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Setelah beberapa langkah berturut-turut melawan Luming, tidak ada pemenang atau pecundang. Bocah kecil, jika kamu ingin membunuhku, tidak ada pintu.
Saat aku keluar, kamu akan lebih buruk daripada mati. Huading meraung, marah, membunuh seperti pelangi. Dia dipaksa melakukan langkah ini oleh Luming dan membakar kekuatan sihirnya. Ini sangat menyakitinya. Efek sampingnya sangat besar, yang dapat merusak fondasinya dan menyulitkannya untuk maju di masa depan. Kebenciannya pada Luming seperti sungai yang mengalir. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa setelah keluar, berapapun biayanya, dia juga akan menyelesaikan Luming. Bahkan jika Luming adalah tunangan Ling Yue, dia harus dibunuh. Aku masih ingin pergi sekarang. Apakah mungkin? Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan serangannya tiba-tiba berubah. Dia benar-benar meninggalkan pertahanan dan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Mencari kematian. Ketika Huading menemukan kelemahan dan embun besar Luming, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Ding besar mengaum dan melintasi Luming. Bang! Tripod menghantam tubuh Luming dengan keras, dan banyak anak panah meledak, yang tiba-tiba menembus tubuh Luming. Luming menjadi sarang lebah. Hahaha, matilah, mati untukku. Huading tertawa liar dan terlihat ganas. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa. Luming, yang telah menjadi sarang kuda, benar-benar bergerak. Dia berkeliling sisi Huading. Telapak tangannya seperti pisau. Dia menebasnya. Kekuatannya tidak kalah dari sebelumnya. Huading benar-benar bingung. Dipukul oleh bagian depan tripodnya, tubuhnya ditusuk ke sarang kuda, tetapi dia masih bisa melakukannya dan mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Apa masalahnya? Orang lain, sekuat apapun tubuhnya, pasti akan rusak parah. Aku khawatir mereka tidak bisa memainkan 10% dari kekuatan mereka. Luming, bagaimanapun, masih mempertahankan 100%, yang di luar dugaannya. Dia ingin menghindar, sudah terlambat. Uff. Telapak tangan Luming seperti pisau. Di telapak tangan, itu membawa kekuatan angin dewa yang hebat dan fragmentasi yang hebat. Ini sangat tajam dan memiliki kekuatan pemotongan yang mengerikan. Namun, teknik fragmentasi yang hebat memiliki kekuatan fragmentasi yang menakutkan. Satu tangan memotong Huading, langsung di tubuhnya untuk melindungi kekuatan dewa meledak, memotong dagingnya. Dengan darah berceceran, tubuh Huading ditebas menjadi dua bagian, dan dua bagian tubuh yang tersisa terus-menerus pecah di bawah pemboman fragmentasi skala besar. Jiwa Huading lolos dari lautan pengetahuannya. Ketika dia ingin melarikan diri, Luming meraih dan memegangnya di tangannya. Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Huading berteriak ngeri. Namun, wajah Luming dingin. Dengan sejumput, jiwa Huading berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Huading, dibunuh oleh Luming. Di tangan Luming, muncul cincin penyimpanan, milik Huading secara alami. Luming tidak berhenti. Dia melintas dan pergi dari sini. Bagaimanapun, Huading adalah iblis teratas para elf. Tidak baik dibunuh oleh orang lain, dan itu akan menimbulkan banyak masalah. Setelah meninggalkan jarak tertentu, Luming mulai menghitung cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Huading. Segera, Luming menunjukkan senyuman. Koleksi cincin penyimpanan Huading lebih banyak daripada koleksi Lingsai. Ada banyak elf dengan hati kayu, elf tingkat rendah dan menengah. Sayangnya, tidak ada elf tingkat tinggi. Tampaknya elf tingkat tinggi tidak begitu mudah ditemukan. Setelah membunuh Huading, Luming terus mencari lantai 7. Selama periode ini, Luming bertemu dengan beberapa kelompok roh jahat dan mendapatkan banyak tasbih roh jahat. Namun, tidak ada spesies pohon roh tingkat tinggi yang ditemukan. Namun, mereka bertemu dengan iblis elf lain. Mereka sangat terkejut melihat Luming bisa mencapai lantai 7. Beberapa orang bahkan ingin melawan Luming, tetapi Luming mengambil inisiatif untuk mundur. Bagaimanapun, itu ada di elf. Jika Tianjiao membunuh terlalu banyak elf, orang-orang di belakang pihak lain pasti akan mencari masalah dengannya. Jika dia bisa melakukan lebih sedikit, dia akan memiliki lebih sedikit. Kecuali pihak lain bertekad untuk membunuhnya, seperti Huading, dia tidak akan berbelas kasih. Untungnya, elf lain tidak terlalu banyak membunuhnya. Dengan cara ini, Luming tinggal di lantai 7 selama 7 hari, hingga hari ke-7, akhirnya menemukan spesies pohon roh tingkat tinggi. Dengan cara ini, Luming menemukan 2 pohon roh tingkat tinggi. Kami telah menemukan banyak elf tingkat rendah dan menengah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.